yang berakar dari ajaran Yudaism yang mengajarkan kemudian manusia untuk mempertuhankan dirinya. Di mana itu? Ketika dia keluar dari kubur, dia membisikkan orang-orang pilihan dengan berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di dunia, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku." Itu bukan lagi Yudaism, tapi itu adalah makhluk yang keluar dari kubur yang menginginkan dirinya disembah sama seperti Tuhan yang ada di langit. Demikian. Silakan mungkin dari Akhi Billy ada yang ingin disampaikan dalam hal ini sebelum dialihkan ke saudara Kristen. Silakan Akhi. Beliau ini adalah dari Yudaism ya, teman-teman. Iya, halo, salam. Kebetulan saya lagi di sekolahan, jadi nggak apa-apa lah, kembali nunggu. Jadi tokoh di balik kekristenan ini bukan Yesus, tapi Paulus sebenarnya. Tapi Paulus yang menyatakan dirinya adalah murid Rabban Gamaliel disangka oleh sejarah bahwa Rabi Gamaliel tahun 80 setelah gurunya Rabi Yohanan bin Zakkai mangkat meninggal, dia gantinya. Ngapain dia? Dia mengabarkan oral Torah dalam bentuk Mishnah kepada orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Nah, di waktu yang sama Paulus juga sama mengajarkan ajaran yang baru di sinagog orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mendengar itu mereka berpikir, dari mana nih ajaran? Tidak ada di dalam Taurat. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal demikian. Maka Paulus dan kroni-kroninya, ya, para misionaris itu dikeluarkan dari keanggotaan Yahudi. Memang kekristenan itu lahir dari rahim Yahudi. Memang. Kenapa mereka dikeluarkan? Karena mereka percaya bahwa Yeshua itu Mesias. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu orang Yahudi memerlukan seorang figur pahlawan yang membebaskan mereka dari jajahan Roma. Tapi nyatanya gagal. Tidak bisa dibebaskan, malah terbuang sampai dengan sekarang. Terus dibuatkan sebuah berkat kutuk yang dibacakan oleh orang Yahudi sehari 3 kali. Felamal shinim al-tikwa fekol hamin kirgayo fedu. Artinya apa? Kiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan, kiranya mereka dihancurkan, kiranya mereka direndah serendah-rendahnya. Itu diberikan oleh seorang rabi yang besar pada zaman itu tahun 80, Rabi Yohanan bin Zakkai. Jadi memang Kristen itu lahir dari sebuah kemurtatan ya dari sekte Yahudi pada waktu itu. Memang demikian. Pada waktu itu mereka merindukan sosok sekali lagi pahlawan Mesias, tapi nyatanya gagal Mesias itu. Demikianlah teman-teman, lanjut. Iya, saya tanggapi dulu pertama Juta Jiper ya. Ya, jadi kalau tadi Abang mengatakan bahwa kekristenan lahir itu datang dari Paulus, artinya Anda mengatakan bahwa penyesatan itu datang dari Paulus. Oke, menurut saya kita diskusi itu memang kita harus bisa menerima ya setiap pernyataan orang dan kita coba gali kebenarannya. Oke, kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu lahir dari Paulus sebagai biang keroknya yang menyesatkan, yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, Bang Juta Jiper, ini Thomas yang merupakan murid pengikut Yesus, ketika Yesus menampakkan diri, itu ada di Yohanes 20:28. Thomas dia nggak percaya ketika awal mula Yesus menampakkan diri para murid, dia tidak ada. Kemudian para murid, teman-temannya mengatakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Yesus dan dia sudah hidup. Tapi Thomas tidak percaya dan pada akhirnya satu waktu Yesus menampakkan diri kepadanya. Barulah Thomas percaya. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu Thomas mengatakan itu. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya, fokus kepada Kristen. Kapan sih kata Kristen muncul dalam kitab kalian? Apakah zaman Yesus? Tidak. Apakah Matius, Markus, Lukas? Tidak. Kitab Kristen, kata Kristen itu muncul dalam kitab para rasul. Di mana tuh? Di Antioquia. Kalau nggak salah. Iya, jadi zaman ya, Yesus tidak ada Kristen. Yesus seorang Yahudi, beragama Yahudi, disunat pada hari ke-8, pergi ke sinagog, bukan ke gereja. Semua hal-hal dari kehidupan Yesus dari kecil sampai besar, menurut narasi PB itu ya seorang beragama Yahudi dan bukan Kristen. Makanya kenapa saya bilang Paulus yang bawa Kristen, karena secara tekstual bisa kita buktikan kata Kristen itu muncul dalam kitab para rasul, di jemaat Antioquia pertama kali disebut Kristen. Artinya siapa? Artinya apa? Paulus lah yang membawa atau mengajarkan agama Kristen, bukan Yesus. Lanjut. Oke. Sahih. Oke. Terkait yang mengajarkan kekristenan itu adalah Paulus, itu nggak ada masalah. Karena di dalam kekristenan itu bukan berbicara
Bagaimana supaya kita menyebarkan agama Kristen? Bukan. Tetapi permintaan Nyatanya kalian menyebarkan agama Kristen kok di jalan-jalan kalian di Monas kalian mengabarkan Yesus. Orang udah punya agama kalian kasih beras, sembako, minyak goreng, nggak boleh. Itu sudah beda nanti tema kita Bang kalau terkait dengan sembako. Itu sudah beda. Nanti dulu satu-satu kita bahas Bang. Itu diskusi yang baik. Jadi kalau Anda berbicara bahwa Paulus yang menyebarkan ajaran Kristen, ingat ya, iman kekristenan, amanat daripada Yesus itu adalah untuk menyampaikan Injil sampai ke seluruh dunia. Hanya saja orang-orang di Antioquia memberikan nama komunitas ini loh, orang-orang yang membawa pengajaran daripada Yesus, itu disebutlah mereka ini sebagai Kristen. Kamu mau mengatakan kami Kristen kah, atau mau mengatakan domba Yesus atau apapun, itu nggak ada masalah buat kami. Karena esensi dari keimanan kami itu adalah percaya bahwa Allah, firman-Nya itu sudah datang dalam rupa manusia, sudah menebus dosa-dosa manusia. Berimanlah kepada Yesus supaya kamu diselamatkan. Itu keimanan kami, bukan masalah penyebutan nama Kristen atau enggak. Kemudian tadi saya mau menanggapi Bang Zuma terkait narasi Abang tadi. Saya hanya mau menambahkan begini Bang. Tadi saya belum mendapatkan jawaban. Begini dulu. Sekali lagi saya tegaskan bahwa akar keimanan daripada pengikut daripada Yesus ini tuh jelas datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Kemudian orang-orang Yahudi sekalipun. Iya, tapi kalian yang murtad. Kalian murtad. Kenapa kalian percaya Yesus sebagai Tuhan? Nggak boleh. Begini Bang, Abang nggak boleh mengklaim kita ini murtad atau diskusi keimanan nggak bisa seperti itu Bang. Abang nggak boleh mengatakan murtad, itu nggak bisa seperti itu. Sekarang Tuhanmu ya Yesus itu inkarnasi dari siapa? Inkarnasi dari Allah Israel atau bukan? Ini diskusi. Jangan dulu begitu. Kalau kamu bilang Yesus adalah inkarnasi dari Allah Israel, kamu blunder. Karena Allah Israel tidak pernah menjadi manusia. Tuhan bukan manusia. Nah, kalau kamu menganggap Allah Israel adalah inkarnasi daripada Yesus, kalian semua Kristen sedunia salah. Karena Allah Israel itu yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah manusia. Lois El Mekazev, Tuhan itu bukan manusia. Kamu kan bernarasi seperti itu kan karena kamu kan bagian daripada golongan-golongan orang Yahudi yang tidak menerima ketuhanan Yesus. Itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Iya, Tuhan Yesus ketuhanannya gimana diangkat? Gimana kapan dia menjadi Tuhan? Inkarnasi dari Tuhan yang mana? Inkarnasi, saya ulangi. Yesus itu inkarnasi. Sabar, saya tanya. Yesus itu inkarnasi dari Tuhan yang mana? Ya kalau dalam keimanan kami ya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ini nggak masuk. Ini nggak masuk akal. Karena di dalam Taurat dikatakan Lois El Mekazev, Tuhan itu bukan manusia. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk dengan Allah Israel, nggak masuk sama sekali. Itu sebabnya saya berani mengatakan demikian, karena Tuhan yang kalian sembah itu tidak sama dengan Tuhan Israel. Ya memang benar Tuhan itu bukan manusia. Siapa yang bilang Tuhan itu manusia? Tetapi dengan kedatangan Yesus firman dan dia adalah Tuhan. Kamu karena nggak paham konsep daripada bagaimana iman kekristenan mengakui bahwa firman daripada Allah itu sudah datang menjadi manusia. Kamu nggak paham konsep itu. Tapi bukankah iman keyahudian juga mengakui bahwa Mesias suatu saat akan datang? Benar tidak? Hanya saja yang menjadi permasalahannya dengan Tuhan, jangan ke Mesias, kamu pasti blunder ya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu bisa kasih tahu kepada saya akan bawa semua orang Israel menyembah Yesus saat ini juga. Tunjukkan di dalam kitab. Sabar. Kamu ngomong Mesias. Kamu ngomong Mesias. Tunjukkan di dalam tanah. Tunjukkan dalam perjanjian lama bahwa ada nama Yesus. Tunjukkan di dalam tanah bahwa nanti akan ada raja yang namanya Yesus. Tunjukkan. Sekarang saya juga nyembah Yesus nih. Kalau ada Yeshua akan datang menjadi raja, tunjukkan. Nanti saya akan kasih tahu kepada kamu identitas nama Sang Mesias dengan jelas, tidak pakai perumpamaan. Ada namanya. Nggak usah kamu menawar-nawari. Kalau saya bisa nunjukkan kamu akan menjadi Kristen. Lagian juga kalau kamu nggak dipilih, kau akan tetap bersesat. Jadi nggak usah lah kamu tunjukkan kepada saya bahwa Mesias itu Yesus menurut kitab perjanjian lama. Jangan kayak gitu. Kan kamu mengklaim Mesias. Yang tahu Mesias orang Yahudi. Kenapa dari kitab Kejadian? Tongkat kerajaan tidak akan lepas dari Yehuda sampai Siloh itu datang. Nah, oke. Sekarang tunjukin di dalam tanah atau perjanjian lama nama raja yang akan datang atau Mesias itu namanya Yeshua atau Yesus. Silakan. Nanti saya akan kasih tahu nama Mesias yang sebenarnya tertulis dalam nubuatan dan namanya. Silakan.
sampai sebelum penggenapan daripada nubuatan, memang tidak ada tertulis dalam kitab Taurat nama Yesus itu tadi. Oke, sekarang saya kasih Immanuel, Tuhan ya, beserta ya, kita. ya. Dengan Berarti tidak penggunaan ada nama kata-kata Yesus yang tertulis lain ya. lagi. Berarti Yesus tidak ada nama itu, dengar, Yesus itu setelah akan mau kelahiran, baru malaikat Iya, artinya Yesus tidak ada di dalam. Yesus. Iya, iya. Kamu harus akui bahwa Yesus tidak ada dinubuatkan, namanya tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, betul? Bukan Yesus tidak ada dinubuatkan. Nama kata Yesusnya tidak ada dituliskan. Ya karena memang Oke, itu terima kasih atas Allah, pengakuannya kapan dia bahwa mau tidak ada menyampaikan Yesus namanya. tertulis di dalam Perjanjian Lama namanya. Sekarang saya akan kasih tahu kepada kamu sang Mesias, bertanya sang yang Raja tidak akan ada datang. tertulis kan? Gini bang, pertanyaanmu nggak ada faedahnya hanya karena kamu bertanya yang Oh, tidak ada tertulis. Kenapa? Gini, kenapa saya bilang ada faedahnya? Saya akan kasih tahu kepada Tidak ada kamu langsung faedahnya yang dong. Kamu bertanya yang tidak ada akan tertulis. membuka matamu memahami kitab suci kami tentang nama sang Mesias, Raja yang akan datang, ditulis namanya. Fe'abdu ta'asemeloekem, Fe David matem asyar akhim lahem. Pada akhir zaman nanti mereka akan mendengar kepada Yahweh Tuhan mereka dan kepada Daud Raja mereka, asyar akhim lahem yang akan aku bangkitkan Namanya bagi siapa mereka. tadi bang? Buka Iya, Yeremia namanya 30 ayat siapa? 9. Mesias yang akan datang namanya siapa? Buka Yeremia 30 ayat 9. Anda baca sekarang, coba. Oke, saya baca Oke, ya. kita diskusi ya. Nih, ini nama Jadi sang kan memang Mesias, diskusi, Raja yang Bang. akan datang. Iya, kamu saja jangan kepanasan. Dari tadi kita kan memang diskusi. Oh, kepanasan, nggak kepanasan. Coba. Ya, terus kenapa abang berkata kita ini diskusi? Memang dari awal kita diskusi. Kenapa? Ya, memang diskusi supaya kamu fokus. Kan memang Ya, dari tadi buka. diskusi. Ya, sabar, udah. Dengan narasi abang kita diskusi. Ya, berarti kita tadi Udah baca lagi, aja dulu. kan? Kira-kira Yeremia seperti itu. 30 ayat 9. Identitas sang Raja yang akan datang. Silakan. Apakah Yesus? Jangan bicara. Ya, ini nama ya yang abang bilang ya. Abang kan nggak terima. Iya, abang baca. abang Namanya ingin siapa sang Raja yang akan datang? Dengar, Silakan. abang kan ingin beriman. Harusnya ada kata Yesus tertulis pada nubuatan kan kira-kira seperti itu. Oke, sekarang makanya saya tanya. Kalian juga kan Ya. sedang menantikan Mesias. Siapa namanya? Iya, baca itu dulu. Yeremia 30 ayat 9. Baca. Oke, Yeremia 30 ayat Yang keras. 9. Oke, saya baca ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Mana namanya? Dor, namanya Daud. Sang Raja akan datang yang akan aku bangkitkan bagi mereka, bukan Yesus, tapi Daud Bang, nama sang. kemana? Saya baca sekali lagi ya. Silakan, sudah, saya sudah kelar. Anda perbaiki dulu telingamu, sudah finish dengar. bahwa Saya baca, Mesias dengar. Raja Mereka itu bukan akan Yesus mengabdi tapi kepada Daud. Tuhan. Saya sudah finish. Saya baca lagi ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka, ya, dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi. Di mana di situ ada tertulis Mesias akan datang yang bernama siapa namanya? Tidak ada tertulis. Kamu ngawur kamu. Oke. Mesias itu raja bukan? Jambret. Mesias itu raja bukan? Jambret. Konteks raja bagaimana dulu sekarang? Ya. Ya jawab dulu. Mesias raja bukan? Itu kan penggunaan kata kan yang ada di dunia. Iya, juga. jawab Sekarang dulu. raja yang mana? Raja surga atau raja di dunia? Kalau kita mengenal kata raja itu adalah raja yang ada di dunia nih. Ada kerajaannya, ada pasukannya, Iya, ada Yesus pengurusnya, pernah jadi raja nggak di ada dunia ini? dayang-dayangnya. Raja mana Iya. yang Anda paham? Iya, yang Anda Yesus maksud? pernah jadi raja nggak di dunia ini? Bagaimana? Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Penyebutan kata raja bagi Yesus itu bukan Fokus seperti dong, raja yang ditanya ada Yesus pernah jadi raja nggak di dunia ini? Raja yang Yesus ada pernah jadi raja nggak di dunia ini? Yang ada dayang-dayangnya bukan Susah seperti udah, itu, Cuma penyebutan lanjut dah. Raja Yesus. Udah kena ayat dibingung deh. Lanjut Cuma. Raja yang dimaksud di dalam Alkitab yang disematkan kepada Yesus itu adalah sebagai penguasa langit dan bumi, pencipta bumi dan surga. Seperti itu yang dimaksud raja sebagai penguasa. Kamu banyak belajar lagi lah. Siapa namamu? Bang Tri Jiper. Ya. Ya, jadi saya kembalikan kepada tema ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa agama Anda itu berakar dari Yahudi, akarnya, saya kan udah mengatakan tadi, akarnya ya bisa, tapi konsepnya bukan dari Yahudi. Konsep agamanya, akarnya iya. Saya kasih data ya. Di dalam Kejadian 49 nomor 27.
ketika Nabi Yakub memanggil anak-anaknya kemudian, lalu Nabi Yakub meramalkan, menubuatkan tentang keturunan dari semua anaknya. Tibalah di data 27 setelah Nabi Yakub menubuatkan anaknya Benyamin. Apa kata Nabi Yakub? Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, membunuh mangsanya. Dan pada waktu petang ia akan membagi-bagi rampasannya. Ini nubuatan Yakub terhadap anaknya Benyamin. Jadi keturunannya nanti Benyamin itu berlaku seperti serigala. Kita lihat di dalam Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin. Ini akarnya ya. Jadi Yakub menubuatkan Benyamin, keturunannya seperti serigala. Aku dari suku Benyamin. Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku ini adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Tolong dicatat itu. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa keturunan Benyamin berlaku seperti serigala, memakan mangsa, lalu membagi-bagikan mangsanya keluar dari Yerusalem, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18-19 Anda dengarkan baik-baik. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Dia itulah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Elohim maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga memiliki bapa. Dia tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Nah, sekarang permasalahannya adalah Paulus itu menyangkali bapa. Bapa yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disangkalnya. Bapa yang mengajarkan dia bukan manusia, bukan anak manusia, disangkal. Dia mengajarkan bapa nuzul menjadi manusia. Disangkalnya bapa itu. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan Anda berasal dari akar Yudaism, silakan aja. Karena memang harus ada yang duduk sebagai penggenapan atas keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Anda lihat di dalam Matius 7. Apa kata Yesus di sana? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Siapa tadi yang serigala? Benyamin. Siapa yang mengaku dari keturunan serigala? Paulus. Artinya kalau kita mau mentafsirkan bebas, Matius 7 nomor 15 adalah waspadalah kepada Paulus yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya dia adalah keturunan Benyamin, yaitu serigala yang buas. Ini kalau kita mentafsirkan bebas. Tetapi sebebas-bebasnya saya mentafsirkan, itu dibenarkan pada poin perikop Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Dari buahnya nabi palsu ini bisa kamu lihat. Apa buahnya? 1, memanggil aku Tuhan. 2, bernubuat pakai nama Yesus. 3, bermujizat pakai nama Yesus. 4, mengusir setan pakai nama Yesus. 4 buah dari nabi palsu yang adalah serigala ini, keempat-empatnya ada pada pengikut Paulus. Saya katakan saya tafsir bebas yang tadi, tetapi tafsir bebas saya itu ternyata kena pada endingnya. Apa itu? Nabi palsu
yang adalah serigala, itu pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Dan pengikut itu semuanya tersimpul di dalam Kristen. Kira-kira Anda mau kemana ini? Karena di dalam kisah para rasul 21, nomor 15 sampai nomor 26, di situ jelas-jelas Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Anda baca, Anda dalami kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Demikian. Ada itu. Ada akhi. Ada akhi. Di rumah. Ada akhi, ada. Waduh, kok bisa bertobat dia ya? Bagus juga. Ya. Lanjut coba. Bahkan Paulus di situ akhi diajarkan ya. apa? Diperintahkan untuk korban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Oke, gantian ya. Ya, silakan. Oke. Saya hanya catat ini yang tadi yang pertama ini Filipi. Jadi Filipi 3 ayat 5 tadi ini dikatakan bahwa mulai dari ayat 4 lah, karena ini kan sambungan. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini ya di garis bawah ini, hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap Taurat. Aku orang Farisi. Ya, di sini Paulus itu dia menjelaskan bahwa kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa iman yang benar itu bukan lagi berbicara pada hal-hal yang lahiriah. Iman kepada Yesus Kristus bukan lagi berbicara kepada terkait dengan sunat ini. Makanya dia tegaskan, aku sendiri pun dulu waktu menjadi orang Farisi, aku lebih lagi pada hari ke-8 pun aku disunat. Jadi di sini pengajaran daripada Paulus ini dia mau menyampaikan bahwa setelah dimerdekakan oleh Yesus dalam kematiannya kayu salib, penghapusan dosa, kebenaran itu bukan lagi pada hal-hal yang lahiriah, tetapi pada hal-hal yang rohani. Makanya sunat tidak lagi berlaku, bukan lagi menanggalkan pada bagian-bagian yang lahiriah, bagian tubuh, kulit katan apa itu namanya, bukan bagi pada itu lagi sunat itu, tetapi pada menanggalkan dari segala perbuatan-perbuatan dosa, perkataan-perkataan yang kotor, itu yang ditanggalkan pada hal-hal rohani sekarang sifatnya keselamatan itu. Terkait dengan puasa dan yang lainnya, itu kan hal-hal lahiriah. Tapi boleh nggak disunat? Ya silakan saja kalau mau disunat, nggak ada juga hukum yang menyatakan itu salah juga. Boleh nggak berpuasa ya? Silakan saja selama itu semua kaitannya pada hal-hal yang rohani. Kemudian saya mau fokus pada akar keimanan. Ini sekalian juga mau menanggapi Juta Jiper. Karena tadi belum tuntas sebenarnya. Jadi kamu juga kan Juta Jiper, kamu kan sudah mengakui kan bahwa iman keyahudian itu adalah penantian juga kepada Mesias. Hanya saja kalian tidak menerima bahwa Mesias yang dijanjikan Allah itu adalah Yesus Kristus. Kalian kan tidak menerima itu. Nanti ya kamu kan? sama saya soal Mesias. Ini masalah Mas Zuma ini belum kelar. Itu dulu. Jangan kemana-mana. Kamu mau kabur-kaburan ini. Lanjut. Kok kabur-kaburan? Saya kan bukan kabur-kaburan. Saya bertanggung jawab untuk menjawab narasi abang berdua, Bang Zuma sama Bang Juta Jiper. Oke, sekarang mari kita fokus terkait. Karena dari awal Bang Zuma dia berupaya untuk akar Yahudi, akarnya dari sana, dari Benyamin. Tapi konsepnya itu bukan dari Yahudi. Iya, mana ada Yahudi menghilangkan hukum Tuhan? Lucu. Iya. Nggak ada itu. Ya, berarti abang kan sudah mengakui ya. Tadi narasi abang narasi pertama kali abang masuk, abang menolak bahwa keimanan Kristen itu tidak berakar dari Yahudi. Sekarang abang menerima ya, akarnya iya, tetapi konsepnya yang tidak. Itu terserah bagaimana kita untuk memahami iman kekristenan itu ya, apakah konsepnya juga dari Yahudi atau tidak. Tetapi kalau menurut aku konsepnya ya jelas, karena konsep Mesias itu juga ada pada Yahudi dan memang itu datang dari Yahudi, hanya saja mereka percaya bahwa Mesias itu belum datang. Letaknya di situ yang menjadi permasalahan iman Kristen dengan Yahudi. Kekristenan mengakui Mesias itu sudah datang di dalam Yesus, tetapi Yahudi belum mengakui untuk itu. Karena apa? Ciri-cirinya Mesias itu yang bagi mereka itu
bahwa yang datang itu nanti akan adalah seorang raja. Enggak, Tapi jangan dalam ke iman- situ. Ya, Jangan itulah ke situ, maksud saya. Bang. Ini kita berbicara Jangan ke mengenai situ lah konsep. berkaburan. Fokus. Kok Yang tadi. berkaburan? Saya Konsep jawab dulu, sekaligus. Konsep Mesias mah udah pasti gagal. Mesias Yesus tadi kan gagal, dia nggak membebaskan Israel. Udah lanjut konsep fokus. Justru kau yang gagal, Bang. Kau suruh saya buka kitab Yeremia, di situ ada namanya. Kau bicara Nabi Daud. Nabi Daud saja pun, kalau kamu percaya namanya Daud, ya berarti Kayak kamu belum dodol yang menantikan akan Mesias aku dong. bangkitkan bagi mereka. Makanya bukan Yesus yang Disebut di situ dibangkitkan. Daud. Nah, berarti Mesias itu Daud, begitu. Saya tanya dulu, Mesias itu Daud. Betul, memang Mesias Daud. Emang Raja Daud bukan Mesias. Raja Daud adalah Terus Mesias. kalian sekarang Mesias masih artinya menanti-nantikan kedatangan Mesias apa? enggak? Sekarang Mesias artinya Yahudi apa? masih Mesias Mesias artinya menanti-nantikan kedatangan. diurapi. Semua Raja, raja-raja orang Israel raja. termasuk Daud, Mesias diurapi. Makanya nanti Tuhan akan bangkitkan raja yang akan datang bagi Israel. Siapa? Daud. Namanya Daud. Entah itu Daud bin Suaib, Daud Itu nggak bin nyambung. Dojon. Kalimatnya Ya. saja pun nggak nyambung dengan nama Daud. Kamu jauh sekali itu. Tapi kalau kamu mau mengatakan memang Mesias itu adalah yang diurapi, makna daripada namanya, ya memang kan ketika Yesus dibaptis, Yesus Allah mengatakan Bunyikan bahwa kepada saya. kepadanya lah Yesus, aku Yesus, berkenan. Yesus tidak pernah diurapi secara tradisi Yahudi dengan minyak urapan, nggak ada. Yesus itu diurapi di kaki itu bukan urapan di kepala, bukan kaki. Yang urapi juga perempuan, nggak boleh Urapan menyentuh itu yang datang bukan dari manusia. pasangannya. Harusnya, Bang, urapan itu harusnya datangnya dari Allah. Kalau berbicara Mesias, bukan datang dari manusia. Iya Levelnya kan- mana nggak bisa begitu Lah. namanya pengurapan Mesias itu kan pakai minyak derajatnya lebih urapan. tinggi. Nggak ada. Dengar, Nggak ada. Mesias itu derajatnya posisinya lebih tinggi. Masa yang mengurapi yang lebih rendah? Ya bukan seperti itu dong konsepnya. Bagaimana sih Anda? Belajar lagi dulu banyak Bang. Jadi yang mengurapi Yesus Tuhannya Yesus gitu. Ya, Yohanes harusnya dong. ya Allah. Ya harusnya Allah dong yang mengurapi Mesias itu Yang datang. mengurapi Tuhannya Yesus. Lah. Anda bangga Jadi gini, mengurapi. saudara Arul, begini, berbicara mengenai Mesias kan sudah beda tuh ya. Teman kita Yahudi Mesiasnya adalah Daud, tertulis dalam Yeremia 39. Sedangkan Ada tuh Bang, tidak ada. Ayo kita baca ulang yuk. Mana tidak ada penjelasan di Yeremia tadi. Itu merujuk kepada Daud, ngaur sekali. Tadi dan Yeremia Daud berapa? raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Ayo, Itu disebut Tidak ada begitu, Bang. disebut di situ Mesias, Bang. Ada disebut di situ Mesias. Itu konteksnya berbeda sekali kalimatnya. Kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Daud itu Mesias. Daud itu Mesias, Bang. Jadi itu haknya orang punya kitab. Jangan kamu ganggu-ganggu. Itu haknya mereka. Sekarang permasalahannya adalah ketika berbicara mengenai Mesias. Bang, izin Tunggu. Bang Juma saya potong. Enggak, boleh dong saya menanggapi dan menolak itu. Karena dia sendiri kan Itu menolak. kitabnya orang dan itu adalah Mesiasnya orang Yahudi. Anda Berarti- siapa rupanya? Oke, sekarang saya kembalikan. Berarti kalian juga nggak boleh dong menolak kalau Anda Mesias siapa itu adalah rupanya? Yesus. Itu kan kitab kami di Perjanjian Baru. Ya Anda iya, siapa memang rupanya? betul. Tidak ada orang yang menolak. Itu Mesias. Lah kenapa dia menolak? Kenapa dia tadi menolak? Itu imannya bukan orang. Yesus. Orang Yahudi kau paksa merimani kepada Ya, agama aku pun Kristen. juga itu Gimana iman ceritanya? saya Kristen. Kenapa? kalian Masalahnya paksa yang saya? punya kitab Yeremia ini siapa? Ya orang Yahudi. Nah, makanya seperti yang paham Oke. tentang itu Oke, adalah yang dengar. punya kitab. Ente siapa Sekarang kita rupanya? deal ya. Oke, saya nggak akan menolak itu. Tetapi kamu pun juga Juta Jiper, kamu nggak boleh menolak bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus. Itu kan kitab Perjanjian Baru. Kitab dari para murid. Loh, kok kamu ketawa? Iya dong, nggak boleh pakai standar ganda Makanya adanya begitu. bukti di dalam tanah PL nama sang raja yang akan datang. Ada nggak Yesus? Nggak ada, karena Yesus tidak pernah jadi raja di dunia maupun di surga, tidak akan. Kamu juga nggak kena juga ayat Yeremia itu kok. Itu bukan berbicara tentang Mesias. Ngaur kamu, nggak ada ditulis juga Mesias. Ngaur kamu. Mimpi apa kamu sampai bawa-bawa Daud di Yeremia? Nggak nyambung. Terserah kamu mau menjadikan Lah Mesias itu Daud. imannya orang Tapi gimana nggak- dong? Iya. Lah Mana kan sih nggak ada orang kata Mesiasnya. Kan nggak ada kata Mesiasnya. ini? Kecuali Daud kalau itu tertulis, Mesias. Inilah Daud Mesias itu yang bernama Daud. Nah itu baru. Ini nggak ada kata Mesias kok malah kamu cocok-cocokkan. Ya Itu namanya ilmu ampun. cocok-cocokan. Mesias itu apa dulu? Kutanya dulu. Mesias itu apa? Mesias kan yang dijanjikan kan sebagai juru selamat. Mazmur 1850, Mazmur 89 nomor 49 sampai 50, Mazmur 132 nomor 10 dan ayat 17 jelas disebut Daud sebagai Mesias. Nah, sekarang kamu apa?
Itu kan dalam penafsiran kalian. Kacau. Itu kan dalam Mantap, penafsiran Zuma. kalian. Oh, Aku mau jawab dulu. Itu Aku jelas mau jawab. itu Mesias. Mesias yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Itu dalilnya, pendukungnya Sama Bang jelas. Zuma. Nah sekarang Bang Zuma. permasalahannya adalah akar Kristen dari Yahudi, yaitu dari Benyamin, Paulus, keturunan Paulus, dari keturunan Benyamin Paulus, menurut Paulus ya, menurut Paulus. Dan itu kita sudah baca tadi kan. Saya sudah menyampaikan bahwa keturunan Benyamin memang berlaku seperti serigala. Yesus minta kepada muridnya Bani Israel waspada kepada serigala. Dengan kata lain, waspada kepada Paulus. Dari buahnya bisa cocok melihat. logi. Itu kan ilmu cocok logimu. Loh, jadi siapa rupanya yang mengaku sebagai keturunan Benyamin yang mendirikan agama di luar Yahudi, nyebrang lautan, menjelajahi Bang daratan Zuma. selain Paulus? Itu siapa, Bang? Kita beberapa waktu yang lalu itu saja terus senjatamu, Bang. Karena Anda Itu tidak bisa saja menjawab, kan? rambut itu. Anda Itu tidak bisa rambut menjawab. itu. Anul. Anda Bang tidak Zuma, bisa mana lebih menjawab. Bang Siapa yang meninggalkan Yerusalem menyeberangi lautan menjelajahi daratan, lalu kemudian Itu cocok logi. dia adalah orang Bang Zuma. Farisi mendirikan agama Kristen, itu siapa? Selain Paulus siapa? Siapa yang kemudian nabi pengikutnya selain Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat selain Kristen? Siapa? Mana ayatnya? Ayo kita bahas ya. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 22, 23. Oke, kita bahas itu ya. Kita bahas Silakan. itu ya. Silakan. Arul, tanya dulu Bang Zuma, Arul. Izin Bunda moderator di sini ya. Bu Darni tolong sopan naik komal. Jangan menjela-jela orang lagi ngomong. Pakai salam dulu. Memang nggak ada adab, nggak ada akhlak nih oten-oten. Silakan Bunda. Nah, Anda disamaratakan semua kan. Nanti kita Matius pakai 7. bahasa gitu juga. Kau Matius nanti 7. tersinggung. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ini siapa ini? Siapa nabi palsu ini dan siapa Oke. dan apa nama pengikutnya? Silakan. Oke. Jadi kalau kita baca dari ayat ke-15 sampai ke-23 ini berbicara tentang hal pengajaran sesat atau nabi-nabi palsu ya toh? Yes, tanda-tandanya lengkap kan? Oke, sekarang saya baca. Bagus. Sekarang dengar, saya baca poin yang kalimat yang penting yang bisa yang bisa mewakili seluruh ayat ya. Di ayat ke-21. Silakan. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Sekali lagi saya baca ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Nggak ada Bang, bukan. Ini Yesus langsung loh yang mengatakan ini, ya toh? Iya. Nanti pada akhir zaman Yesus langsung mengatakan, bukan setiap orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan. Jadi bukan semua orang yang mengatakan Tuhan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kan kesimpulannya sebagian dia akan masuk ke dalam neraka dan sebagian lagi masuk dalam kerajaan surga. Tapi ingat ya kalimatnya, harus dia mengatakan Tuhan, Tuhan kepada Yesus. Sebagian dia masuk ke surga, sebagian masuk ke neraka. Siapa yang masuk ke surga dan siapa yang masuk ke neraka? Kita baca ayat berikutnya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapa di surga, dengar. Itu poinnya itu di situ. Oh iya, kata awal Nah, dia sekarang harus menyebut Tuhan. Dengar, pertanyaan gini, dia saudara. harus menyebut Tuhan kepada Sekarang Yesus, pertanyaannya, sabar. Itu hanya penipuan lain. Sudah, Sekarang pertanyaannya, penipuan lagi. Kalau abang sudah bernarasi gitu, ya sudahlah, kita akan lanjut dah. sekarang pertanyaan saya, kehendak Bapa yang di surga, yang Yesus maksud ini adalah Elohim, itu perjanjian lama, kitab Tanakh, atau perjanjian baru, surat-surat Paulus in the gang? Jawab. Ayo. Bagaimana? Di situ dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Pertanyaan saya, kehendak Bapak yang mengutus Yesus menjalankan perjanjian lama, atau kehendaknya Bapak atau yang Elohim yang disembah Yesus itu adalah perjanjian baru? Coba kau jawab. Kehendak Bapak ada di kitab Tanakh atau kehendak Bapak ada di PB? Silakan. Mulai dari perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa, di situ ada kehendak
Allah. Sampai Yesus lahir pun itu ada kehendak Allah. Hanya saja kehendak Allah itu langsung disampaikan langsung oleh Allah itu sendiri dalam Saya ulang. Kehendak Bapa itu tertuang di PL atau tertuang di PB? Jawab. Itu pertanyaan penyesatan Loh. Ini entry poinnya adalah Abang bicara yang dengan melakukan anak kecil. sabar. Dia pilih kalau sama anak kecil apa? Dia akan terjebak. Sabar. Kalau kayak kita ini nggak akan terjebak lah dengan pertanyaan begitu. Sabar dulu. Dikasih spesifik aja Ki, firman Tuhan itu Taurat atau Perjanjian Baru gitu aja. Itu dia. Perjanjian kehendak Bapa itu Taurat atau Perjanjian Baru. Coba Anda lihat di dalam Matius 19. Apa kata Yesus di sana ketika ditanya, "Bagaimana caranya wahai Yesus supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Coba kita lihat. Dia mengatakan apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Dan jika kalau ingin sempurna, maka juallah hartamu, berikan kepada si miskin. Ini kehendak Bapa, bukan? Berarti ini tertuang di mana? Taurat. Berarti kehendak Bapa itu adalah Taurat. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghapus, meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Jadi ada dua kelompok. Tunggu. Ayat yang baru Abang baca itu di mana? Matius 5 nomor 19. Tidak ada di sini, kita baca ya Matius 5. Saya ini orang jeli, apapun yang ada kata. Silakan. Saya memang memancing Anda untuk belajar. Saya suka kalau ada orang mau belajar. Tempat yang paling rendah di surga. Itu tempat yang paling rendah di surga. Tetap dia di surga. Bukan di neraka. Bukan. Terjemahan rendah itu pun masih keliru. Di situ dikatakan elachistos. Elachistos itu paling hina. Sudah, tempat paling hina. Tempat paling hina. Bahasa Yunaninya elachitos, artinya tempat hina. Tempat paling hina di kerajaan langit. Itu apa? Kutanya dulu sama. Suka-sukamu menerjemahkan. Kita pakai terjemahan yang ada dalam bahasa Ori teksnya bahasa Yunani. Elachistos artinya tempat paling hina. Kutanya dulu saudara. Tempat paling hina di dalam kerajaan langit itu apa? Tidak ada tertulis pada Alkitab itu tempat yang paling rendah, tempat terendah. Jadi tidak ada tempat terendah, nggak ada. Tidak ada. Bagian di Elachistos itu artinya tempat paling hina. Itu kan terjemahan Anda. Itu terjemahan dari original teks yang sesungguhnya. Ada yang bisa buka kamera? Sudah saya angkat tangan kalau kalian berbicara terjemahan sesuka hati kalian. Itu saya angkat tangan. Justru kita buka kamera supaya kita lihat ori teksnya. Saya berhenti diskusi kalau kalian memakai terjemahan kalian, bukan. Kok terjemahan kalian? Kita pakai original teks. Aduh, original teks. Terus yang diterjemahkan oleh tim LAI apa? Dia mengatakan paling tempat yang rendah. Padahal tempat yang paling rendah. Padahal di situ bahasa Yunaninya adalah elakistos, tempat paling hina. Jangan dirubah-rubah kata-kata yang ada pada Alkitab. Tadi kan bilang di neraka. Rupanya yang mana yang betul? Paling rendah. Yang mana yang betul, terjemahan atau oritex? Sudah bang, nggak usah terlalu merasa lebih pintar lah dengan terjemahan original teks. Kita tugasnya mencerdaskan anak bangsa. Siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit. Yang paling rendah, ayo semua yang ada di Komal ini buka. Yang paling rendah di kerajaan surga. Karena memang surga, dia punya bagian-bagiannya. Nanti para kita lihat, ada yang bisa buka kamera. Punya tempat yang lebih, punya tempat bantu dong. Ya, Bunda Vera.
Tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Ibrani perjanjian baru itu bukan surga, tapi Malkut Syamaim. Jadi Syamaim, langit yang paling rendah. Di langit, bukan surga. Makanya saya tidak mengatakan surga. Hei saudara, dalam bahasa Yunaninya memang bukan surga, di situ disebut Oranos. Oranos itu langit. Nah, itu suka-suka kan? Itu suka-suka lah kalau terjemahan. Silakan, enggak ada yang bisa buka kamera ya di sini ya. Sayang sekali, Anda selamat. Saya kalau pakai terjemahan kalian, saya angkat tangan. Saya nggak bisa diskusi kalau pakai terjemahan bukan, kalian. bukan. Itu kitab kalian. Itu kitab kalian sendiri. Yang ada original teks kalian. Matius 5:19. Adriansa, tolong maju. Rubah-rubah. Sabar. Ya Gurunda. Dinda Saya buka dulu berapa, Matius Gurunda? 5:19. Matius 5:19. Original teksnya ya Gurunda ya. Siap. Nah, tuh, Yang pas mana ini Gurunda? Kalau kami Yang pas diskusi, apanya nih? apa yang tertulis di kitab sucimu itu yang kami baca. Paling rendah. Tempat paling rendah itu disebut apa dalam original teks? Dan juga surga. Original teksnya apa? Menduduki tempat yang paling rendah. Menduduki tempat yang paling rendah. Oh ini. Ya, Elastistos. Elastistos. Artinya Betul. apa? Paling hina. Ini saya buka ya. Elastistos Gurunda. Mana ada kita mau gitu. Itu datanya Artinya apa? Datanya dari mana? Oten atau data di luar Oten? Oten. Alkitab Oten. Sabda. Kembalikan ke Matius 5 tadi. Mundur sedikit dulu supaya Siap, Gurunda. tuh lihat Matius 5. Kalian kalau sudah nggak bisa Nggak, menyangkal ini isi apa Alkitab, Gurunda? Maksudnya maka kalian dia pakai mengatakan terjemahan kalian. dia mengatakan bahwa mereka Kristen ini tetap di surga tapi surga paling bawah. Oh, Iya, enggak, ini kalau paling hina kalian- ini. Ini paling hina. Ada. Ini Kalau paling kalian hina. juga nggak bisa menyangkal isi Alkitab, Paling hina. Kalian Paling itu yang hina. menjadikannya Loh, ini loh. diskusi. Ini Terus loh. dikatakan di kerajaan surga, padahal itu bukan surga, kerajaan Bukan langit. surga. Langit, Itu pakai coba. Uranos ini Gurunda. Uranos, ketik. Lihat Lihat Uranos ini. Ini Uranos. Klik, Ini Uranos ini. klik aja dulu. Dia nggak tahu bahasa Yunani soalnya. Iya. Tuh Terus Uranos. kemananya? Uranosnya mana? Iya betul, Uranos. Uranos, artinya? Artinya langit. Tunjukkan. Ini. Definisi Uranos langit. Yang ini. Betul, ada surga itu langit, surga. Nah, itu kan. Oh, saya bisa tunjukkan. Saya bisa tunjukkan. Saya Itu bisa ada tunjukkan tuh Gurunda. langit, surga. Iya, Mau iya, cari iya, yang mana iya. lagi? Kamus mana lagi? Kamus penyesatan ya? Loh, enggak, yang benar yang mana Gurunda? Coba tadi ada tuh saya bisa langit, buka ini. surga. Saya buka bisa. Iya, Tadi saya bisa sudah ada tunjukkan. jelas langit, koma, surga. Terus kamu pakai kita apa lagi? Terjemahan yang Ini menyesatkan yang mana? ini oke ya. Kisah para Rasul 1:11. Sabar dulu ya. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ini tertulis langit ya. Yesus inilah yang terangkat ke sorga. Di sini ada langit. Bukan Ya. ayat itu, Bang. Iya, Bukan sabar ayat itu dulu. Yang tadi. Original, Tadi kamu sudah iya, klik, sabar sudah dulu. dapat. Iya, sabar dulu, Bang Arul. Sabar dulu. Di sini kan langit. Kita cek langit ini original teksnya apa nih ya. Ya, hai kamu orang Galilea, apa kamu semua berdiri ke langit-langit ya. 3772 nih. Langit, kita klik. Uranos, kuceluk. Uranos. Masalahnya kan Uranos Anda klik itu langit, koma, surga. Artinya persamaan Yang bener kata yang dari mana? langit surga di dalam kamus itu kan sama langit dengan surga. Kan begitu logika. Aduh, ini kalian punya apa? Ya. Berarti kalau pesawat sama kalian berarti sendiri kalau yang membuka data. kalau ada pesawat Kalian dia terbang, menolak. berarti kalau ada pesawat terbang, terbangnya ke surga Gurunda, bukan ke langit. Lanjut. Iya. Tanda koma itu artinya sesuaikanlah dengan kalimat. Kau Iya, bisa iya, gunakan oke, kata langit, oke. kau bisa gunakan kata surga, kan itu maksudnya. Oke, Kalian oke. tuh akal bagaimana sih? Iya, ya oke kita pahami ya lah kalian masuk surga yang paling rendah. Artinya fasilitas Anda tidak ada wifi, tidak dikasih makan. Nah, oke, kita setuju lah kalian di surga Apa paling rendah. daripada kamu masuk neraka gitu. Kamu masuk neraka nggak apa-apa, nggak ada wifi, Loh. nggak apa-apa, Loh, nggak ada begini kan kita setuju lah kalian masuk surga paling rendah, tidak ada wifi, tidak ada makanan, matilah kau. Sama aja neraka siksaan juga itu.
Daripada kau nggak Siksaan masuk juga surga, itu. di neraka kok disiksa, dia di neraka kok disiksa kawan. Makanya kita Udah, malah kesimpulannya adalah Yesus mengatakan yang tidak melakukan kehendak Bapa yaitu Taurat, tempatnya adalah tempat terhina di dalam kerajaan langit. Iya, alias betul. neraka. Nah, itu kesimpulan. surga Itu kesimpulan. itu nggak ada kerajaannya. Artinya Itu kesimpulan. kamu Itu kesimpulan. kau bisa sesuaikan dengan gunakan kata ini sesuai dengan kalimatnya. Jadi Iya, kerajaan di- surga nggak ada kerajaan langit. kerajaan surga yang paling bawah nggak ada wifi gitu. Nggak apa-apa. Daripada kau ke neraka. Oke, kita lanjut. Ya, waktu saya masih ada sedikit. Jadi ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini Yesus sedang melakukan pengajaran kepada mahasiswanya. Mahasiswa Yesus itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang Roma, bukan orang Yunani, bukan orang Indonesia. Jadi ketika Yesus memberikan mata kuliah 3 SKS kepada orang Yahudi pada masa itu, muridnya dipesan, wahai muridku Bani Israel, ya paman, waspadalah kepada orang lain yang datang kepadamu yang bukan Bani Yakub, tapi ngaku Bani Yakub, tapi dari buahnya itu bisa kamu lihat. Jadi tengok, teropong, lihat, simak, saksikan. Ketika ada orang di luar Yahudi datang, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku, itulah dia buah dari nabi palsu tersebut. Jadi buah dari nabi palsu itu bukan dari Yahudi, buah nabi palsu itu bukan dari Islam, tapi dari Kristen. Karena hanya di Kristenlah kemudian sekelompok manusia memanggil anak orang sebagai Tuhan, bermukjizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama itu, yaitu Yesus. Jadi jangan mencari yang lain. Makanya saya katakan, sekuat apapun Anda lari, tetap aja Anda terpenjara dengan keadaan ini. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari manusia dikumpulkan kelak, pada hari kiamat, apa yang orang-orang kafir sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di dunia akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Terbukti Yesus memusuhi orang yang memanggil dirinya Tuhan, bermujizat pakai namanya, mengusir setan dan seterusnya. Dan itu adalah kelompok Kristen. Nah, jadi nabi palsu itu jelas berakar dari Yahudi, tetapi konsep keagamaannya tidak sama seperti Yudaism, tidak sama seperti Yahudi. Dia oleh Yesus disebut sebagai serigala buas yang nyamar Yahudi, dan tidak ada yang lain. Katolik, Hindu bukan, Buddha bukan, Islam bukan, Konghucu bukan, ateis bukan, Yahudi bukan. Yang pasti hanya ada satu kelompok, yaitu Kristen, apapun sektenya. Demikian. Oke, Saya izin nambahin dikit Gurunda, saya ingin Ya, membongkar, bahwasanya LA itu suka banget gitu loh, comot-comot bahwasanya, oh ini surga, mari kita buktikan ya, Saya punya studylight ya .org, ini punyanya Bible Study Tools, nih kelihatan ya Gurunda, ya, Iya. mana nih? Aduh. Nah, ini leksikon Bible leksikon ya, Bible leksikon Uranus ya, strong numbernya 3772. Apa ini artinya? The sky, langit, nggak ada surganya di sini. Bahkan ketika kita baca di sini, ya, nih. The violet expanse of the sky with all things visible in it. The universe, the world, the aerial heavens or sky. Sky ini, sky. Bahkan kalau kau mau mengatakan ini heavens atau surga, mungkin surganya Zeus mungkin. Betul nggak, Bang Arul? Surganya Zeus bisa jadi. Gitu tuh.
Kalau mau ke surga berarti menggunakan kata 3857 Strongcore Concordance number-nya atau paradiso. Paradiso ini baru surga. Atau paradisos gitu. Ya. Itu aja Gurunda. Tafadhol. Iya, Masya Allah. Oke, saya tanggapi Bang. Nah itu silakan. Akhi Billy mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, memang bukan surga. Ini kita lihat di dalam teks Ibraninya, ya, dalam terjemahan mesianik ya. Jadi ini lo takasu lemalkut hasyamaim. Hasyamaim apa? Langit, bukan surga. Kalau surga itu, kalau di dalam bahasa Ibrani itu Gan Eden. Beda ya. Ini hasyamaim, langit. Jadi bukan surga, karena surga itu hanya milik orang-orang Hindu, swarga loka. Ya. Hindu dan Buddha itu memakai kata surga. Itu etimologinya dari sana. Gitu. Jadi jelas ya, secara dari Yunani dan secara Ibrani itu langit. Lanjut. Oke, saya tanggapi Bang. Kalau terkait dengan Nggak ngeluarin data sama sekali kok mau nanggapin, alah kucluk. maksudnya nggak ngeluarin data bagaimana? Dari tadi saya kan tunjukkan data juga. Ngeyel Saya kan aja. menanggapi data-data yang kok ngeyel. Saya kan menanggapi data-data yang kalian sampaikan terkait dengan pasal ayat di dalam Alkitab kan. Kan itu tugas saya tanggapi. Iya kan? Nanggepinnya pakai data juga dong. Jangan Ya, nanggepin pakai congor memang doang. dari tadi pakai data, makanya saya bahas satu-satu. Oke, sekarang saya bahas terkait dengan tadi yang terkait dengan waspadalah. Itu saya tanggapi itu. Waspadalah, mana tadi ya? Di Galatia tadi ya, Galatia 5 saya buka. Galatia 5 ayat 22. Minta maaf, tadi bukan Galatia ya, Matius 7 kan? Matius 7. Iya, Matius 7 ayat berapa tadi Bang? Waspadalah. Saya ingin kalau menanggapi 15 sampai 23. Iya, ini terkait dengan hal pengajaran yang sesat ya. Waspadalah Ya, pengajaran terhadap nabi palsu di situ perikopnya. Oke, ini berbicara tentang nabi-nabi palsu ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke. Ya, memang dalam kekristenan itu memang ada nabi-nabi palsu itu. Dan dari luar, bahkan dari dalam, dia orang Kristen sekalipun, itu ada juga memang penyesat. Makanya tadi yang kita tadi bahas itu terkait dengan pada waktunya, bukan semua orang yang mengatakan, Tuhan, aku telah mengadakan mukjizat, aku telah bernubuat. Itu berarti kan dari orang Kristen kan? Itu kita memang mengakui itu. Tetapi kan dikatakan, dari buahnya lah. Buahnya yang mana? Oke, kita lihat di Galatia 5. Apa buah yang dimaksud itu? Saya baca di Galatia 5. Kok lagi ke situ ya? Padahal sudah jelas. Dari buahnya. Ini Kan dari buahnya nih. lah kamu melihat. Dari Buahnya jelas lah di kamu situ. bisa melihat mana yang datang dari Tuhan, mana yang bukan. Kan dari buahnya. Buahnya itu apa maksudnya? Oh ya sudah, Makanya silakan. Kita kan harus apa ya? Harus Silakan. harus analisis kata demi kata. Kan? Padahal sudah jelas di sini buahnya itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat Itu kan pakai nama menurut Yesus. narasimu Bang, bukan. Loh, Buah yang dimaksud itu- kenapa kamu keluar dari konteks ini? keluar konteks lihat. Galatia Hey. 5 ayat 22 saya baca. Hei, Saya baca Galatia dulu. Galatia itu subjek dan bukan objek. pengajaran Yesus. Kenapa larinya ke situ? Berarti Abang nggak kalau Abang mau nolak itu ya kita nggak bisa diskusi. Abang harus bisa paham. Kalau berbicara buah di dalam Alkitab itu buah apa? Ayat yang lain. Oh, bukan, Kitab ini yang kita lain, dia berbicara akan mengenai menjelaskan. pesan Yesus kepada Bani Israel. Kok kamu kayak serigala benar-benar dalam diskusi ini adalah ayat disebut serigala buas. Berarti Anda kan sudah langsung menolak kan? Itu jelas loh di Galatia 5 dikatakan buah. Apa Kenapa buahnya? larinya Buah ke apa? situ? Ya, memang- Yesus yang berbicara bukan Paulus. Alamak.
Tetapi kan Paulus juga dia kan dikarunia Roh Kudus kan setelah dia Enggak, jangan bertobat. ke situ Dari dulu. mana Roh Justru Kudus Paulus itu? itulah Itu nabi kan dari palsunya. Tuhan Jangan juga. kau campur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran nabi palsu yang Ya. dinubuatkan. Berarti Anda sudah paham berarti jawaban saya, makanya Anda berusaha membantah. Bukan, Maksud bukan, saya bukan. dengar Nanti, dulu lah. oke. Saya ikuti, silakan Galatia 5-mu, silakan. Ya, jadi kalau mau melihat nabi-nabi palsu, Yesus katakan dari buahnya. Apa buah itu? Orang yang benar dia lari akan ke berbuah Paulus. di dalam roh. Benar dulu silakan. lah. Tunjukkan Buah Galatia dalam 5 roh. Anda, silakan. Apa buahnya itu? Dia pasti punya kasih, dia punya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Jadi kalau orang yang hidup di dalam kebaikan, kasih, dia pasti berasal dari Tuhan. Sekarang kita berbicara nabi palsu. Terus ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana? Dari Nah, buah, kita menjawab. dari buah nabi palsu. Dari buah nabi palsu itu apa aja? Satu. Dia punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan. Dari kemurahan, buah nabi palsu. Dari buah nabi palsu itu bisa kamu ketahui. Apa saja? Kamu Satu. keliru, Bang. Kamu keliru. Yang dimaksud daripada itu adalah kalau mau melihat nabi yang benar, lihatlah dari buahnya. Kalau dia tidak punya kasih, sukacita, damai Dalilnya sejahtera, jelas kebaikan. sekali. Jangan kau Pak, gimana sih kamu ini? Kamu gagal paham. Saya bacakan. Waspadalah Gagal paham. kepada nabi-nabi palsu yang datang Iya. kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya apa? Bukan domba, nyamar domba. Sekarang saya tanya Iya, sama betul. kamu, apakah Iya. orang Kristen ini domba? Di dalam kekristenan, dia mengaku Kristen di tengah-tengah orang Kristen. Dia tidak Saya ada ulang, masalah. saya Dia dapat ulang domba. saudara. Saya ulang, apakah Kristen ini domba? Itu kan makna kiasan. Masa Ya ada iya, mau makna kiasan mengaku memang itu betul. sebagai- Memang Ya, iya. yang saya tuntut ini makna kiasan. Apakah Iya. apakah Kristen ini domba? Iya, maksudnya itu kan. Dalil. Yang menggembalakan Di mana, itu- di mana, itu di kan mana, yang- di Nah, mana yang non menggembalakan Yakub? itu. Aduh, gimana ini? Di Ini mana kan berbicara keturunan? tentang gembala dan domba. Gembala itulah nabi. Hei, Sedangkan domba itu adalah umat-umat. saudara, domba itu identik dengan Bani Yakub. Sekarang, apakah Anda Bani Yakub? Yeremia 50:17, Israel adalah domba. Sekarang pertanyaan saya, apakah kamu itu Bani Yakub? Itu dulu. Jadi yang dimaksud Yesus, nanti ada non Yakub, non Bani Yakub yang datang ngaku-ngaku Bani Yakub. Tapi dia adalah serigala buas. Itu siapa di antara Buddha, Hindu, Islam, Kristen yang ngaku-ngaku Bani Yakub, Kita tapi gantian mereka bicara bukan Bang Bani ya, Yakub. supaya enak ya. Ya kan Silakan saya Abang bicara. bertanya, apakah Dari tadi Anda Abang adalah menimpal. Bani Yakub? Enggak, Abang Apakah sudah mulai Kristen saya itu Bani Yakub? kejang. Bicara saya, Anda timpali dengan suara Anda. Kita gantian, silakan Abang duluan. Kamu turun aja deh. Mending Anda turun Anda nggak aja. sanggup diskusi sama saya, silakan. Iya, turun, saya Anda nggak nggak sanggup. diskusi sama- Ya, silakan Anda turun ke gereja, nyanyi, salto, pakai rok tapinya. Jelas-jelas di situ dipelintir, dibawanya Galatia 5. Udah jelas-jelas. Ya inilah kalau penyesat, ya kan ya, namanya juga penyesat. Yang namanya penyesat ya kerjanya cuma menyesatkan. Jelas-jelas Yesus berpesan, waspadalah kepada non-Yahudi, non-Israel yang datang kepadamu nyamar seperti Israel. Itu dalilnya. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Tapi mereka tidak melakukan kehendak Elohim. Nah, Kristen apakah melakukan kehendak Elohim? Mana yang mereka lakukan berdasarkan kehendak Elohim? Menyembah Yesus. Kehendak Elohim bukan. Ibadah minggu, kehendak Elohim bukan. Makan babi, kehendak Elohim bukan. Apalagi merasulkan Paulus, kehendak Elohim bukan. Mengkitabkan perjanjian baru, kehendak Elohim bukan. Ke gereja, kehendak Elohim bukan. Tidak bersunat, kehendak Elohim bukan. Apa yang dari Elohim yang Kristen lakukan? Tak ada. Itulah mereka yang tidak melakukan kehendak Elohim, tapi mengaku sebagai domba. Kan koclo, serigala pirang. Aku ngaku
domba. Domba itu Bani Yakub. Itu yang perlu saudara Kristen pahami. Kalau kalian sudah terbukti bukan dari Bani Israel, tapi membawa-bawa Israel, berarti kalianlah penyamar itu. Gitu saudara-saudara. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada Bani Israel. Kalian Bani Israel muridku. Dia menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini kan kalau orang Kristen, saudara-saudara Kristen ini pakai otak, pakai akal, udah sampai sebenarnya. Sudah sampai. Di situ Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Ibarat begini, Bang Suma berbicara kepada muridnya yang adalah orang Makassar. Waspadalah kepada Makassar palsu yang datang kepadamu menyamar-nyamar sebagai Makassar. Ini berbicara mengenai suku. Ini berbicara mengenai pengajaran yang hanya diberikan kepada Bani Israel saja. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Yang tidak hilang enggak. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Tuh, Yesus mengaku itu. Nah, apakah Kristen ini adalah domba yang hilang dari Bani Israel? Bukan. Mereka merasa sendiri sebagai domba, padahal mereka bukan domba yang hilang. Lalu siapa mereka? Buah dari nabi palsu. Demikian. Halo, aku ya. Ya, silakan. Waspadalah kepada, dan tulis ya, waspadalah kepada nabi palsu. Nah, kalau Paulus, dia bukan nabi palsu, dia bukan nabi, dia rasul. Itu rasul Yesus ya, rasul Yesus. Nah, kita lihat Nggak pernah baca yang Bible palsu dia. itu yang meniadakan 10 hukum. Yang meniadakan 10 hukum berzina, Dari buahnya, membunuh, nggak usah mencuri. kemana-mana, Bu Darni. Ya itulah buahnya. Dari buahnya. Umat-umat Paulus itu menuruti 10 hukum. Itu dia. Itu nabi yang benar. Paulus mengatakan, Coba. hukum 10 Taurat hukum. penuntun bagi kamu Bu sampai Darni, Yesus datang. coba kita buktikan. Oke. Turunkan saya dulu, host. Ada peringatan. Kan belum ngomong. Sudah Gurunda, sudah. Kenapa ada sudah. peringatan? Maksudnya Bang Zuma yang turun, Bu Darni, bukan Ya. Anda. Tidak, Oh, tadi bukan ada masukku kan peringatan. Bang Juma nggak salah kok kok ada peringatan dia. Ya udah. Jadi gitu, Oke. Bu Darni. Jadi yang dimaksud di sini kan jelas adalah domba. Domba itu Bani Israel. Yesus berbicara kepada Bani Israel muridnya. Jadi kata Yesus, murid-muridku, nanti ada Yahudi palsu. Karena kan jelas kalau Anda berbicara mengenai 10 hukum, hukum pertama itu apa? Di Keluaran 20 nomor 3 tuh. Jangan ada Jangan ada ilah lain. padamu. Iya. ada Jangan ada ilah padamu lain. Allah lain di hadapan. Allah lain, Tuhan lain di hadapanku. Nah sekarang apakah Yahudi membuat ilah lain selain daripada Elohim? Enggak kan? Yang membuat ilah lain di hadapan Elohim Kristen kan? Ilah yang lain itu Yesus. Bukan, aku jawab ya. Nah, kita Nah, hukum silakan. pertama dulu ya. Nah, jadi sekarang domba itu hanya Bani Israel. Dulu Yesus berkata ke Bani Israel, yes. Memang awalnya kebenaran itu untuk Bani Israel. Kemudian kan bukan hanya Bani Israel yang ingin dibawa Yesus ke surga, ya kan? Tentu kita juga seluruh umat manusia harus mendapatkan kebenaran. Masuklah ke orang Batak, ke Darni Simatupang. Makanya Yesus berkata, pergilah ke segala Itu beda. bangsa. Itu bukan Ajar. Yesus Tunggu itu. Bang Juma. Iya, tunggu Bang Juma. Karena kan Yesus kan awalnya kan untuk Bani Israel berkata, untuk dombanya Bani Israel. Kita juga dombanya karena kita juga kan mengikuti ajarannya Bang Juma. Nah, makanya sampailah ke kami orang Batak, ke Pencur Batu. Nah, itu dia. Jadi kita juga berhak
mendapatkan kebenaran itu. Begitu orang Bang Juma juga harus berhak mendapatkannya. Jadi hukum Taurat ini tidak bisa ini kita robah. Hukum ini itulah ibaratnya cermin bagi kita. Ibaratnya seperti bayi, ada pelindungnya kan Bang Juma. Bayi itu kan harus ada yang melindungi. Ya kan? Anda kita juga gimana ya? Gimana ya Bu Darni? Hukum Taurat itu tidak bisa dirubah. Tapi Anda bukan Yahudi, tapi Anda mengaku bagian daripada Taurat. Aku ciptaan Tuhan. Merubahnya. Bukan, mana ada guru. Tunggu. Hukum pertama tadi ya, jangan ada padamu Allah lain. Kami nggak ada mengalahkan Allah yang lain Bang Juma. Tetap Yesus? Allah kami Elohim itu. Yesus ini firman Elohim. Nah itu dia. Ya, itu firman dia. Elohim yang menjadi itu manusia. Nah itu dia. Maksudnya firmannya bukan yang punya firman. Makanya yang datang kan si Yesus Bang Juma, firmannya yang kelihatan itu yang datang. Allah itu kan roh, tak kelihatan, tak terhampiri. Siapa yang datang? Sesuai dengan Maliaki itu, Maliaki 4 ya, Bang Billy yang kita semalam yang kalian turunkan pendetaku itu. Sesuai dengan Maliaki, Tuhan itu yang akan datang. Sementara Bang Billy orang Yahudi mengatakan Mesias yang akan datang adalah Daud. Nggak ada satupun tercatat bahwasanya Daud itu akan datang. Tetapi Yesus banyak ayat mengatakan dia akan datang menghakimi. Daud apa menghakimi nanti akan datang. Emangnya Daud dicatat untuk membangkitkan orang di akhir zaman? Yesus tidak ada ayatnya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Itulah Mesias, bukan seperti orang jauh di Pahu ini dikatakan Daud pula Mesias. Nah itu, iya. Orang si Billy ini penipu ini. Masa Daud akan Mesias akan datang? Ngapain ditunggu-tunggu Daud? Daud itu nggak ada apa-apanya. Yesuslah Mesias, Yesus yang akan membangkitkan nanti kelak di akhir zaman. Kan ada datanya. Daud mana ada datanya dia akan membangkitkan, dia akan menghakimi? Enggak ada. Coba tunjukkan pengakuan Yesus yang datang kepada Bani Israel diutus untuk seluruh umat manusia. Itu aja dulu. Oke, ini ya. Ya, silakan. Oke. Jadi tanda-tanda Nabi palsu tadi itu kan sudah ya. Itu ada di Kristen. Nah, sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia. Oke. Ini ayatnya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, oke ya kan? Baru tetapi orang Yunani juga, ya kan? Nah, jadi yang ketiga, dalil yang saya minta pengakuan Yesus. Roma. Aku di Paulus itu. Yesus yang saya tanya. Untuk dunia gitu. Nah ini kan rasul-rasulnya Bang Juma. Ya, makanya berarti dikatakan Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka, baptislah mereka. Lalu rasul-rasulnya mengatakan juga bahwasanya Yesus itu untuk dunia. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata, ini kan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Apalagi? Itu dia. Bukan. Maksud saya pengakuan kalau dirinya diutus untuk seluruh umat manusia itu mana? Bang Juma, aku pun mau bertanya, mana pengakuan Bu Allah? Darni, maksudnya aku Bang Zuma ini, engkau Muhammad sebagai Rasulku. Bu Darni, maksudnya Gurunda Zuma itu counter dari Matius 15:24. Ini kan saksi-saksinya loh Bang Juma. Kalau Yesus mengatakan seperti itu, saya kasih tahu jawabannya Bu Darni. Saya kasih tahu jawabannya. Di Yohanes 17 nomor 9. Nah, coba Bu Darni baca. Yohanes. Bukan untuk dunia. Jangan ketawa. Oh, tahu aku itu. Aku tahu. Yohanes berapa? Iya, aku berdoa. Berapa tadi Bang inspirasi? 17 Yohanes? Nomor 9. Ya. Aku nanti menerangkan juga ya. 17 nomor 9. Yesus berdoa. Iya. Aku berdoa untuk mereka ya. Aku berdoa ayat 8 dulu.
Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, ya, Yesus datang dari Allah, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Awalnya untuk Bani Israel. Nah, itu. Lalu kan jangan ini aja, dengarkan juga Matius 28 dong. Matius 28 ayat 19. Pergilah. Pergilah ke seluruh bangsa. Bangsa. Berarti Indonesia kan bangsa juga, Bang Juma, sampai ke Batak, ke Medan, ke Pancur Batu. Saya bantah. Ucapan Matius 28 itu datang setelah makhluk ini keluar dari kubur atau sebelumnya? Setelah lah, kan Matius 28. Setelah. Kalau Matius 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Ada nggak ucapan Yesus di segala firman itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, jadi muridku? Ada nggak ucapan Yesus dari segala firman yang Yesus ucapkan sebelum terangkat ke langit? Ada nggak? Ya, sebenarnya kan semua itu perkataannya untuk Bani Israel awalnya. Ya, kita benarkan itu, Bang Juma. Tapi kan berarti tidak ada. Mau naik dia ke surga, masih diingatnya manusia-manusia yang lain, masih mengasihi dia manusia yang lain. Makanya pergi katanya. Gitu, Bang. Berarti nggak ada firman. Tidak ada firman, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Nggak ada juga firman, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Nggak ada. Yang ada di antara seluruh firman itu adalah Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada murid dari Bani Israel. Itu jelas itu. Itu pengakuan Yesus. Jadi tidak ada ucapan Yesus, pergilah ke seluruh, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tidak ada ucapan Yesus kayak begitu. Dari segala firman yang Yesus sampaikan dan murid yang percaya bahwa dia adalah utusan, itu tidak ada perintah dari gurunya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tak ada. Itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur yang bukan Yesus, tapi penyesat yang mengaku Yesus. Itu Bu Darni. Itu bukan Yesus, tapi Yesus yang nubuatkan Yesus akan datang, Yesus palsu yang membawa namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Karena dia akan menyesatkan banyak orang, maka Yesus palsu ini menyuruh orang yang dirasukinya untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua orang menjadi pengikutnya, supaya tergenapi ucapan Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Maka Yesus yang datang mengaku-ngaku Yesus itu berhasil. Karena dengan adanya Kristen, maka banyak orang yang menjadi pengikut Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang keluar dari kubur, bukan Yesus yang adalah anak Maria. Begitu benar nih. Oh ya, terserah. Itu kan pendapat Bang Juma dan teman-teman yang lain. Mau kalian bilang Yesus itu pun makhluk setan apa, itu urusan kalian. Yang jelas Yesus memilih Paulus sebagai rasulnya, lalu Paulus mengabarkan Injil itu ke seluruh bangsa bersama dengan murid-muridnya yang 11 itu, ya. Gantinya yang ke-12 si Matias, ya kan. Lalu ada 70 murid-murid lagi, lalu semua menyebar. Karena ajaran itu juga mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu kabarkan ke seluruh dunia agar engkau mendapatkan apa? Berkat, kan itu. Nah, buktinya kami umat Kristen itu yang kami lakukan, Bang Juma. Nggak ada diajarkan di ajaran kami, Bang Juma, bunuh, matikan dia, siksa dia. Itu setelah Indonesia merdeka. Siksa dia. Nggak ada gitu loh, Bang Juma. Itu setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka juga, Bang Juma. Loh, aku udah umurku 50 tahun, Bang Juma. Belum ada ajaran yang ku dengar yang kejam. Iya, karena ibu hidup di Indonesia mayoritas. Walaupun mau di mana-mana pun kalau Kristen itunya hukum 10 itunya diandalkan, Bang Juma. Itu. Di dalam 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 2 nomor 15. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih akan Tuhan tidak ada di dalam orang tersebut. Tak boleh Kristen itu mengasihi. Dalilnya ada. Nah, kenapa kemudian di Indonesia Kristen selalu menggaungkan kasih-kasih? Ya, karena kalian hidup bersama dengan kami umat Islam. Itu dalilnya kan ada. Jangan kau mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya. Ya, Bang Juma, itulah kan. Bang Juma kan gak mengimani Alkitab. Bukan gitu artinya itu. Janganlah kamu mengasihi dunia. Maksudnya kayak Bu Darni. Janganlah aku mengasihi dunia. Jangan aku pakai belik-belik berlian, belik-belik emas, gaya-gaya aku mewah. Udah banyak uangku nanti contoh bermiliar-miliar. Aku membuat rumah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 6 sampai ke langit. Sementara ada di saudara-saudaraku seiman atau saudara-saudaraku satu ibu yang menderita, nggak punya makan, nggak punya beras. Jangan kau seperti itu maksudnya mengikuti dunia, Bang Juma. Dunia ini kan saling berlomba-lomba, Bang Juma. Tetapi di dalam ajaran Yesus kita disuruh saling mengasihi. Itu Bang Juma. Bang Juma jangan mengasihi apa yang ada di dalamnya. Iya. Di dalam dunia ini ada manusia, jangan kau kasihi. Kemewahan maksudnya Bang Juma, berfoya-foya itu seperti ya, Florida. itu apa sekarang itu? Ya, tafsiran Bang Juma. Ibu Amerika Darni, yang dibakar gitu. itu. Amerika yang dibakar Bang Juma. Mereka itu kan bersenang-senang. Bersenang-senang mereka. Karena itu kena ajab Amerika. Siapa Amerika? Negara mereka. Ada yang LGBT di sana, ada yang mereka mementingkan diri sendiri, dihabisi, uangnya nggak disumbangkan kemana-mana. Itu maksudnya mengasihi dunia, Bang Juma. Yes, ya, itu sayang. Oke, yang saya tahu Kristen itu tidak ada mencerminkan agama kasih. Dari sejak dia meninggalkan markasnya menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia, itu tidak ada kasih. Nanti setelah Indonesia barulah Kristen itu kelihatan ya santun, karena mayoritas di Indonesia ini Islam gitu. Kalau kita lihat kehidupan orang Kristen di luar sana yang mayoritas, tengok aja lah, nggak usah terlalu jauh ke luar negeri. Di Indonesia saja yang basis-basis Kristen, tengok aja cara hidup mereka. Itu aja dulu jadi gambarannya. Jadi kembali kita kepada poin terkait dengan nabi palsu tadi, ya, bahwasanya ketika Yesus berkata waspadalah kepada nabi palsu yang dimaksud di sini adalah orang di luar Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi dan kemudian dia memiliki pengikutnya itu kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Satu-satunya kandidat hanya Kristen, tak ada yang lain. Jadi mau menegakkan benang basah seperti apa lagi? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Maksudnya yang datang kepada murid Yesus, dan yang datang kepada murid Yesus itu hanya Paulus in the gang. Hanya itu, tidak ada orang Indonesia yang datang kepada murid Yesus, tidak ada kemudian orang Arab, nggak ada. Yang datang adalah Paulus, dan pengikut Paulus kemudian itulah yang disebut Kristen. Jadi nabi palsu ini datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus selayaknya serigala, lalu kemudian setelah itu dia memiliki pengikut, dan pengikutnya itu kemudian memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat, mengusir setan. Itu hanyalah pengikut Paulus. Jadi jelas nabi palsu yang dimaksud adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi di Antioquia. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Saulus ini adalah Paulus. Jadi Lukas muridnya Paulus mengakui gurunya itu adalah nabi. Kalau Anda mengatakan Paulus itu bukan nabi, berarti Anda bertentangan dengan Bible. Lukas pencatat cerita-cerita tentang Paulus itu menyatakan bahwa Paulus gurunya adalah seorang nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ya, jadi tidak bisa kita mencari lagi buah nabi palsu itu yang mana. Karena kalau di Islam tidak pernah memanggil Yesus Tuhan, tidak pernah bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan, tidak ada di Islam, nggak ada. Berarti nabi palsu itu satu-satunya di Kristen. Dah selesai. Itu intinya. Ya, mungkin itu kan menurut Bang Juma kan. Ini kan Dindardian sama Nita. Bukan. Oh, akhi di dalam Paulus pernah ketemu Yesus enggak ya?
Paulus ketemu Yesus Kan, itu kan nggak pernah. didatangi Paulus. Nggak pernah. Didatangi Tapi dia Paulus dalam Kisah Para Rasul 9 loh. Iya, berarti Ayat apa 15. bedanya Paulus dengan Nabi Luga Tambunan? Lagu Tambunan Nggak ada juga bedanya. mengklaim dia bertemu Yesus. Kalau Luga nggak ada ayatnya, nggak ada dalil. Ya, Luga cuman tidak Beda menulis, dong. Bang. Kalau Paulus Paulus menulis, kan ada ayatnya menulis Kisah dia. Para Rasul 9 ayat 15. Yesus memilih Paulus dan ada saksi mata, Ananias, murid yang pengikut Tuhan di zaman itu. Dia itu setia kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan Paulus karena sewaktu Paulus melihat Yesus cahaya itu, dia pingsan dan dia buta, ya. Dia buta, nggak melihat, dan dia tidak makan dan tidak minum. Lalu Yesus menyuruh Ananias, ada saksinya, bersama dengan jemaat-jemaatnya. Wih, banyak di TKP. Luga Gitu Tambunan loh. juga ada saksinya loh. Nggak ada yang mengakui dia nabi di seluruh dunia ini. Saksinya. Siapa? Pengikutnya Mana dia ada lah yang datanya? percaya dia sebagai nabi. Adakah data? Nggak ada Jadi data. apakah Dia kan ada hanya mengaku. Ada. Kalau dia mengaku Jimmy itu ada urusan dia. katanya. Itu yang jemput urusannya. dia naik Rolls Royce. Nah, itu jadi kan apa bedanya pengakuannya Paulus loh. dengan Nabi Luga Tambunan? Bedanya Beda, di mana? Paulus ada dalil di kitab suci seluruh dunia mengakui. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. 16 Dia dan seterusnya. seorang nabi itu tidak mungkin waktu zaman dia hidup kitabnya ditulis. Kalau sudah mati nanti si Luga ada kitabnya. Ya itulah, kalau ada kitabnya itu urusan orang nanti di setelahnya. Kalau mau ditipu-tipu silakan. Orang yang cerdas harus pintar. Nah, itu dia. Nah, sekarang aku dulu tentang dari buahnya tadi. Yang jelas buahnya Paulus mengajarkan kasih, sukacita, damai, sejahtera. Apalagi kasih, sukacita, damai, penguasaan diri, apalagi melakukan segala kebaikan, itulah buahnya. Nah, kalau ada orang-orang Kristen lihat buahnya yang tidak seperti itu di luar dari firman Tuhan. Nah, itu kita kan nggak bisa menjamin manusia di bumi ini bermiliar-miliar. Jadi yang jelas kitab suci sudah mengajarkan kebaikan. Siapa mendengar hendaklah mendengar, karena kita diadili menurut perbuatan kita masing-masing. Kita nanti dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Contoh di 1 Korintus 6 ayat 10. LGBT, banci, tidak ada tempat di kerajaan surga. Ada ayatnya kan? Jika ada pendeta-pendeta di luar dari firman Tuhan itu mengesahkan itu di luar dari firman Tuhan. Itu mereka sendiri kan. Itulah. Kan lihat fenomena sekarang di dalam dunia Kristen. Ada istilah memijat rangsang. Kenapa bisa terjadi begitu di dalam dunia ortodoks? Jangan lihat yang jelek-jeleknya loh, Bang Billy. Nah, Lihat itulah aku ajaran lihat siapa? Diarni Simatupang. Siapa yang memulai itu Aku jadi lihat, LGBT? Ini Poten. Injil yang hidup. Diarni Simatupang, lihat Bang Billy. Tidak tergiur dengan lelaki yang ganteng. Tidak tergiur dengan uang yang banyak. Nah, itu dia murid Yesus. Harus tetap setia di dalam kebenaran. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Karena Yesus yang akan datang untuk memberikan penghakiman. Karena Yesus yang akan datang untuk menghidupkan orang mati kelak di akhir zaman. No comment. Itu kalau Bu Darni ya. Kalau yang lain-lain silakan. Nah, itu Berarti perpuluhan dapat penting Bu Darni ya. Kasih dong. Perpuluhan itu kan diserahkan kepada gereja, bukan pendeta ya. Ini saya ini sebagai pengurus di dalam gereja. Saya termasuk bagian ikut kalau ada rapat-rapat, saya ikut. Baru semalam Wah, kami rapat. berarti kamu mengambil hak anak yatim. Kau mengambil anak yatim, nggak boleh. Kau mengambil hak anak yatim. Ada kami asuh 100 orang. Dengar dulu Bang Billy. 100 orang sekarang kami mana buktinya? Didik. Sekarang mana buktinya? Bulan. Ya di mana buktinya? Tunjukkan di mana sekarang fotonya. Lihat di TikTokku itu fotonya anak yatim semua. Nanti aku foto semua ya, 100 orang. Mereka di luar dari Advent. Mereka tidak punya uang. Jadi mereka kami sekolahkan gratis. Jadi kau kebagian berapa persen? Aku kebagian setiap bulan sedikit lah. Aku kan janda berapa persen? Bukan janda kaya aku. Yang itu kan rahasia, hanya Tuhan yang tahu. Yang penting aku. Nah, itu masalahnya nggak boleh sepeser pun kamu terima karena itu hak anak yatim. Nggak boleh. Bang Billy. Jadi dengar dulu. Jadi setiap hari Sabat Bang Juma, anak-anak panti ini kan nggak bergereja. Jadi mereka mencari gereja, kami bawa ke Pancur Batu. Jadi saya bersedia menyiapkan telur untuk lauknya. Ya nanti 100 orang mereka
Kusiapkan 100 orang dari kantongku sendiri, ya, menyiapkan mereka makan. Jadi mereka kami didik di sana dan kami sekolahkan gratis. Itu dia, itulah yang dikehendaki Bapa. Gitu Bang Billy, Bang Cuma. Iya, tapi dan kau kan teman-teman yang lain, makan gitu. duit anak yatim. Maksudnya makan anak yatim gimana sih? Kalau aku makan duit anak yatim, nggak mungkin aku mau memberi, ya, nggak mungkin Iya aku kan, kau menyiapkan tadi makanan bilang kau mereka. kebagian Setiap hari Sabat berapa loh. persen. Setiap Kau bilang hari tadi Sabat. kau kebagian. Itu nggak boleh menurut kitab imamat, hanya Maksudnya orang kebahagiaan membantu, orang bukan Lewi dan mendapat juga duit. anak Yo, yatim. yo. Bang Billy, bukan kebahagiaan dapat duit malah keluar uangku Bang Billy. Bukan kebahagiaan mendapat duit aku dari panti. Apa yang ku dapat dari panti? Malah kami itu mencari donatur untuk supaya ada uang sekolahnya di sekolah Advent. Sekarang Sebenarnya mereka sekolah di Advent, kalau kami kalau yang kalian membiayai. mengambil istilah perpuluhan, kalian akan kena dengan kitab Taurat. Yang berhak menerima perpuluhan itu 4 orang: Lewi, anak yatim, janda, Iya. dan orang asing. Nggak ada Iya. pendeta ataupun darmi. Nggak Dengar. ada. Darmi bukan orang Lewi. Darmi orang Ngapain aku dapat orang uang perpuluhan? si Bolga. Aku nggak dapat uang perpuluhan, Bang Billy. Yang dapat perpuluhan itu sekarang zaman modern ini pendeta. Karena pendeta ini tidak bekerja, tidak boleh mereka Apalagi berbisnis pendeta, di gereja kami. waduh, pendeta Ah, itu mengambil dia. hak anak Terserah. yatim, berat itu. Bukan Makanya mengambil. perutnya Dengar gendut-gendut. dulu. Enggak Pak, Bang Billy dengar. Kalau di organisasi Advent ya, dia terstruktur. Yang megang bukan pendeta, tapi bendahara. Dia tidak bisa berpangkat pendeta memegang uang. Jadi kalau di Sumatera Utara ini, Iya, kan ada kantor itu daerah ajaran di dari Sentral. mana? Yang megang Ajaran itu, dalam Taurat. Ajaran dalam Taurat ada ya, nggak kan begitu? harus disusun. Enggak, di dalam Mana? Taurat ada nggak Sekarang ini, ajarannya Bang begitu? Bang Juma. Dikasih pendeta. Bang Billy. Ada nggak? Ya terserah kau. Terserah Enggak, kau mau apa kau bilang. Yang kapan penting kita pendeta melakukan menjadi Lewi? kebaikan. Kapan Kalau pendeta Tuhan menjadi nanti Lewi? Nggak boleh. Iya, kalau Tuhan nanti memasukkan kami ke penjara, ke dalam neraka, kalau karena kami memberikan perpuluhan kami kepada kas gereja untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui pendeta, jadi itu terserah Tuhan. Mau kami dimasukkan ke neraka itu urusan kelak besok. Yang jelas kami Ya gimana selama masih Cuma di dunia kira-kira ini di melakukan neraka atau di kebaikan. surga itu nanti? Kenapa Bang Billy? Iya, yang pasti kalau misalnya ada uang dikumpulkan untuk mengajarkan orang menyembah selain daripada Elohim, Tuhan yang diperkenalkan Nabi Musa, ya pasti neraka lah. Mau kumpul duit Itu kan nggak kita hakim yang adil Bang Juma. Oh enggak Yesus bisa, nanti enggak yang bisa. mengadili. Karena Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Elohim, bukan kepada yang lain. Tidak pernah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya. Jadi perpuluhan dikumpulkan oleh Advent untuk mengajak orang menyembah Yesus itu adalah sesuatu yang sangat mungkar di hadapan Tuhan. Ya itu menurut pandangan kami sebagai seorang Muslim. Ya silakan dengan konsep agama saudara, lakum dinukum waliyadin. Dinda Ardiansa monitor. Ya, saya izin ibadah dulu, Akhi Billy, teman-teman, Bunda Vera, Siap, Guru. Ustaz Ferry Siap. Said, Bunda Darni, dan juga Saudara Siap, Chris, Siap. Dinda Inspirasi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Iya, Zuma. aku pun mau menyiapkan nanti malam aku ngambil bagian malam permintaan doa yang ke-7. Jadi ini di depanku lagi buku ini. Aku pun turun ya. Terima kasih ya guys. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan siapa? Ya, jangan yang menerima memberkati? perpuluhan lagi untuk dimakan ya, anak yatim. Ya, yang memberkati Tuhan siapa dulu? Kalau Yesus nggak mau lah. Kalau kami Kristen, Tuhan Yesus. Selamat siang. Ya, halo ya. Aku turun dulu Bang Kris. Bang Kris lah yang Oh, lanjut. oke Bu Darni. Bu Darni kena repot Silakan, juga. Bu Darni. Saya mau bertanya ini. Oh, ini nggak mau Kebetulan diskusi, Bang ada- Kris. Nggak mau diskusi. Kebetulan ada Bro Billy di sini. Nggak mau diskusi apa mau cuman tanya aja? Nggak mau diskusi berarti ya? Iya, saya bertanya dulu dong. Nggak berarti nggak berani diskusi. Sepakat dulu kita. Iya, diskusi dong. Oh, kalau diskusi berarti berani bertanya, berani bertanya, berani ditanya itu diskusi. Siap. Oke, temanya apa dulu? Silakan tentukan tema. Temanya Saya mau tentukan. bertanya Prolog. tentang sunat. Katanya diskusi. Iya, tentang sunat. Kalau diskusi berarti prolog dulu. Silakan.
Saya mau bertanya. Kebetulan di sini ada Bro Billy. Loh, Kebetulan. ini apa sih? Ini orang ngerti diskusi nggak? Anda mau Iya, cuma saya mau bertanya doang atau mau diskusi? Kalau mau bertanya doang berarti bukan diskusi namanya. Ya oke, kita mulai ya. Kita bahas tentang sunat ya. Ya silakan sama Bang Billy berarti. Ya sama kau juga, sama kalian juga. Kok jadi tawuran gini? Diskusi model tawuran gitu loh maksudnya. Tenang dulu. Ini kok kayak takut loh gitu. Loh, nggak takut, nggak takut gini loh. Kalau diskusi itu pakai prolog, pakai data, open cam, itu namanya diskusi bro. Tapi kalau nggak berani diskusi berarti kau cuma tanya aja. Kalau cuma tanya ya monggo, tapi intinya kau nggak berani diskusi. Sepakat dulu kita. Ya oke, aku tanya aja. Oke. Berarti nggak berani diskusi. Iya terserah. Oke, Ya udah, kan silakan kebetulan Bang Billy. Silakan, dia nggak berani diskusi Bang Billy. Silakan. Ardi, aku tanya dulu. Anda sunat nggak? Satu pertanyaan kau tanya, nanti saya tanya balik satu pertanyaan juga, oke? Ya oke. Sunat nggak? Biar adil. Ya biar adil. Pertanyaanmu adalah, Ardi kau sunat nggak? Jawaban saya adalah sunat. Oke, saya ganti balik tanya ya. Sabar dulu, saya mau selesai. Loh, udah biar adil loh. Saya mau tanya Bang Billy. Lo nggak bisa, jawab dulu. Gantian satu-satu kita. Kok takut? Sabar dulu. Lo kok takut ditanya? Kenapa takut ditanya? Lo kok takut ditanya? Lo enggak. Kenapa takut ditanya? Enggak, kenapa takut ditanya? Enggak, coba sabar dulu. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah, oke ya, pertanyaan saya, sabar dulu. Bang Billy tenang. mau ngomong gimana sih? Tenang dulu, Bang. Sabarlah. Bang Kris, tenang dulu, Bang Kris. Bang Kris, tenang dulu ya. Sabar ya. Kau kan udah bertanya saya satu, ya kan? Kau sudah bertanya saya satu, saya sudah menjawab pertanyaanmu. Tadi berjanji satu pertanyaan, satu kali jawaban, dibalik satu pertanyaan, satu kali jawaban. Betul begitu, host ya? Monitor Bang Billy. Betul ya? Betul, host? Sabar, saya mau bertanya ke Billy dulu. Sabar. Nah, betul. Oke. Nah, sekarang saya tanya satu. Kan kau udah tanya satu. Ardi, apakah kau sunat? Aku jawab, aku sunat. Nah, sekarang saya tanya satu. Satu dulu. Sabar dulu, sabar. Tenang dulu, Bang. Tenang, Bang. Takut gimana sih? Loh, saya mau tanya ini. Ini waktu saya bertanya. Ayo, Gantian, biar enak. Gantian dulu, nah, diem dulu ya kan. Oke. Gantian dulu. Pertanyaan saya simpel kok. Oke ya. Pertanyaan saya simpel. Yesus. Ini siapa sih? Oke ya, oke. Di mute dulu Bang Love. Siapa ini Bang Love? Di mute dulu. Oke ya. Sekarang gantian. Oke, gantian saya tanya. Saya belum selesai. Yesus itu bersunat. Yesus itu sunat pada hari ke-8. Oke. Yesus sunat pada hari ke-8. Paulus mengatakan, Paulus sabar dulu. Tenang dulu, Sabar dulu, bro. Gantian, bro. Saya tanya satu, bro. Ya saya tanya satu, sabar dulu. Tenang. Kenapa kok takut ditanya, Bang Kris? Kenapa? Enggak, kenapa kok takut ditanya? Iya, saya dengar. Iya. Dikelarin dulu Bang Kris, Saya kelarin dulu Bang Kris. Saya belum selesai. Saya kelarin dulu. Udah. Kau udah bertanya ke saya. Tadi pertanyaan Anda ke saya adalah, apakah kau sunat Ardiansah? Jawaban saya sunat. Nah, udah saya jawab. Nah, sekarang gantian saya tanya. Sabar. Sabar dulu, Bang. Tenang dulu, Bang. Tenang dulu, Bang. Waduh, nggak bisa diskusi nih orang. Ini orang gimana sih? Loh. Sabar dulu, Bang. Satu pertanyaan satu, Bang. Nanti kalau mau diselesaikan nanti. Saya juga satu pertanyaan kok. Saya juga satu pertanyaan satu sama, ya kan? Sama juga. Sabar dulu, Bang. Ya, sabar dulu, Bang. Oke. Yesus bersunat pada hari ke-8. Oke. Pertanyaan saya, Yesus kan Tuhan. Pertanyaan saya, siapakah yang menyunat Tuhan? Jawab. Simon, oke, sudah saya lagi selesaikan. Kau kan jawabnya tadi begitu aja. Oke, silakan.
Oke, menurut Berarti Simon ya, Simon ya. Nggak apa-apa. Nanti kita tanya datanya ya. Oke, lanjut. Pak, kejar dulu datanya. Ini coba Bro Billy, Iya. menurut Datanya hukum Taurat mana, disunat bro? hari keberapa? Datanya mana, bro? Menurut Bro, hukum Taurat siapa datanya yang mana, hari bro? keberapa? Sabar dulu dong. Simon, katanya Simon. Katanya Simon. Kalau kau bertanya tentang pribadiku, kau nggak perlu data. Kenapa? Masa saya harus menunjukkan nonotnya di sini? Kan nggak mungkin. Gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, kalau Simon, kalau emang Simon disunat, Simon menyunat Tuhan, mana datanya Simon menyunat Tuhan? Di mana? Coba Bro Billy. Menurut hukum Taurat Enggak, jawab dulu, Bang. Enggak bisa. Jawab dulu, Bang. sunat itu Iya, jawab dulu, Bang. Di mana datanya Simon menyunat Yesus? Di mana datanya? kebetulan ada Yahudi di sini. Iya, di mana Simon menyunat Yesus? Di mana? Takut Ardi katanya. Waduh, nih orang nggak niat diskusi nih orang. Nih orang niatnya menghujat selesaikan ini. dulu. Nih orang Bukan niatnya menghujat menghujat. loh. Ya udah jawab aja, Bang. Jawab aja. Di mana datanya? Pakai data dong. Kebetulan ada. Kalau kau menuntut aku data, masa aku harus open cam? Kan nggak mungkin gitu loh. Kau kan tanya pribadiku. Nah, sekarang aku tanya, Yesus ini yang nyunat siapa? Jawab dulu. Ya nggak usah kau pakai data. Aku tanya si. Ya jawab Ini aja. dulu, ya jawab dulu. Jawab. Mana datamu? Kok takut kau Ardi? Aduh gimana? Oke Bang Billy, menurut hukum Taurat sunat itu hari ke... Coba Bang Billy, sunat hari keberapa? Hari ke-8 syariat atau halakah bagi Bani Israel. Oke, Ardi sunat hari keberapa? Saya SMP sunat. Kenapa emang? Oh, SMP, SD kelas 6, SD kelas 6. Sorry. SD kelas 6. Kenapa emang? Lah menurut Ada hukum masalah. Taurat hari ke-8 loh, Bro. Loh, itu kan hukum Taurat orang Yahudi. Itu buat orang Yahudi. Tapi kita lihat faktanya bahwa Ismail itu nama yang diberikan oleh Tuhan disunat umur 13 tahun. Artinya orang-orang yang mengikuti Ismail Nabi Muhammad ke atas ya, itu adalah orang-orang yang mengikuti syariat umur sunat daripada Ismail, bukan Ishak. Lanjut. Nah, Saya tuh. tahu. Udah Itu dijawab. Sekarang pertanyaan saya, sekarang gantian. Udah dijawab. Sekarang sabar. Sekarang tunjukkan bahwasanya Simon yang menyunat Yesus. Tunjukkan. Mana datanya? Mana datanya? Nggak bisa. Nggak bisa, Bro. Datanya dulu, Bro. Dulu sama. Kalau mau diskusi enak. Kalau mau diskusi enak, jangan nyerocos. Datanya dulu mana, Bro? Ya, kau yang Bahwasanya ngomong Simon yang menyunat Yesus di mana? Sabar dulu, sabar. Iya, sabar, Bro. Sabar. Mana Simon menyunat Tuhan? Mana datanya Simon menyunat Tuhan? Tadi Enggak, kan, gini aja, kalau nggak ada bilang aja ternyata saya salah. Itu Iya, cuman gitu. ya, konfirmasi itu cuman dulu, Bro. prasangka saya aja. Betul. Oke, Bro. Billy. Kalau nggak ada datanya, ya bilang aja saya ngawur, Bro Ardi, gitu aja. Enggak, sini kan kebetulan Ya bilang aja saya ngawur, Bro Ardi, gitu loh. di sini kan kebetulan ada Billy. Iya, bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan, ini kebaikan. Dulu kejar dulu Simeon Simon. itu di mana datanya? Di mana Kalau nggak ada, datanya? oh sorry saya salah gitu. Nah, iya. Ada datanya di Matius, ada. Sabar dulu, sabar. Di Matius berapa? Matius berapa? Tenang Matius dulu, berapa? sabar. Matius berapa? Sabar dulu, saya mau tanya. Matius Billy berapa? dulu. Matius berapa? Sabar dulu, saya tanya. Nggak Billy. bisa. Matius berapa? Saya kejar dulu, Bro. Kok takut? Matius berapa lo? Kenapa kok takut? Yang takut Kok itu takut? justru yang Takut menarasikan bentrok sama sesuatu tapi tidak bisa membuktikan. Itu harusnya yang takut itu kalau orang waras gitu. Kalau orang waras gitu, Bro. Yang takut itu orang berkata, orang mengatakan sesuatu tapi dia nggak bisa membuktikan. Nah, itu yang takut harusnya. Kau kan bilang ikuti. Ya di mana datanya si Matius berapa? Matius berapa? Nggak bisa. Kalau kena Ardiansa sampai kiamat kurang 2 hari, saya nggak akan turunkan kamu. Saya akan kejar kamu. Iya, saya kejar kamu terus. Del mutar. Iya, jawab dulu.
Jawab dulu. Oke, Jawab dulu di Matius berapa Simon menyunat Yesus? itu kan untuk Di Israel. mana Simon menyunat Yesus? Oke, itu kan Simon Di mana? menyunat Tuhan. Bang. Simon atau Simeon menyunat Tuhan di mana? kabar dulu. Di mana datanya? Nggak bisa sabar. Saya udah sabar dari tadi. Ini sabar loh ini saya nih. Ya, Matius berapa, Bro? Sini kan ada Billy. Matius berapa? Ya sabar, jangan di. Enggak, Matius berapa? Enggak bisa. Aku tahu Bang Billy di arah mau kemana. Aku tahu Bang Billy. Ya udah ya mana datanya Simeon menyunat Yesus mana? Nggak bisa, Bro. Kalau kena Ardiansa, selama Ardiansa jadi moderator, Ardiansa akan Ya kan? akan jadi tukang mute gitu loh. Akan jadi majikan di sini. Iya, akan jadi tukang mute, betul. Kalau teman-teman Kristen nganggap Ayo saya dong, tukang mute, ayo dong gantian. betul. Tadi kan Anda bertanya sudah dijawab. Balik lagi bertanya datanya Simeon itu di mana menyunat Yesus. Masa Tuhan disunat sama jemaat sama apa umatnya? Nggak mungkin dong. Iya. Oke, tadi kan Billy. Matius berapa, Sabar Bro? dulu. Selesaikan dulu. Nggak bisa, Matius berapa, Bro? Berarti tak. Nggak bisa, Bro. Matius berapa dulu? Jadi gini ya, aneh bin ajaib. Tuhan disunat sama umatnya. Itu nggak Iya. anjay, nggak masuk Tapi si akal. Billy juga takut loh. Kok bisa Simeon ya, Bang Bill ya? Bentrok sama Kok bisa takut. Simeon? Ya udah, lu tunjukin aja datanya Simeon atau Simeone Inzaghi pernah menyunat Yesus di mana. Jadi kita teredukasi. Aku belum tahu loh soal yang nyunat Yesus itu adalah Simon atau Simeon. Nggak ngerti lah aku. Ini Simon mana ini? Simon Petrus atau Simon dari kiri ini? Yang mana ini yang nyunat Yesus ini? Simone Inzaghi pelatih Inter Milan. Aduh, ya Allah. Dia sedang lihat di Google, dia sedang mencari data-data eksternal. Iya, coba tunjukkan ke saya bahwasanya itu. Silakan. Sabar dulu, sabar. Iya, di mana Matius berapa, Bro? Dulu pertanyaan saya. Sabar dulu. Enggak, Matius berapa, Bro? Oke, menurut Bang Billy. Matius berapa? Nggak bisa, Bro. Nggak bisa kemana-mana. Selama Ardian saya jadi moderator. Selesaikan dulu. Nggak bisa, Bro. Udah satu-satu kita. Gantian. Berapa poinnya Nggak bisa, loh? saya kejar. Nggak bisa, saya sampai kiamat saya kejar. Udah Sampai gini aja kiamat. Bang, siapa namanya? Biar dapat poin. Bang Chris, bilang aja, maaf, aku salah gitu. Ternyata Iya. nggak ada tertulis gitu. Baru kita lanjut. Minta maaf dulu, bilang aja, maaf Bang Ardiansa, aku ngawur gitu. Coba bilang aja, aku ngawur tadi, bilang gitu. Akuin dulu kalau ngawur. Akuin dulu kalau ngawur, Bang. Selesaikan sholatnya dulu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, susah, Bang. Di room ini susah. Di room ini tukang mute gitu loh. Susah ngomong. Kalau diskusinya nggak teratur, ini tukang mute ini main terus ini sampai kiamat ini. Iya, serius. Dan suaramu nggak bakal kedengeran gitu loh. Suaramu nggak bisa, susah dibilangin susah kok. Yang benar yang mana? Nggak nih? bisa, susah. Matius berapa? Jawab dulu Matius berapa? Tadi kau mengatakan di Matius, Simon menyunat Yesus. Di mana ayatnya? Coba tunjukkan. Kita diskusi ilmiah aja. Gini loh, kalau Anda bisa diatur gitu kan. Kalau kau bisa diatur, santai orangnya gitu kan. Oke, Ardiansa, aku tunjukkan Matius pasal ini, ayat ini. Itu tertulis bahwasanya Simon lah yang telah menyunat Yesus. Nah, gitu. Itu keren gitu kan. Oke, Bang Kris, saya pasti gitu. Saya pasti terima. Bang Billy ini tahu kok karakter saya. Tahu kok. Iya, makanya. Saya diskusi sama Jack Cita juga nggak pernah nge-mute sama sekali. Betul nggak, Bang Bill? Nggak pernah saya nge-mute. Sabar dulu. Iya, di Matius berapa? Jawab dulu, Matius berapa? Gini. Nggak bisa begini, Matius. Nggak bisa begini, Matius. Matius berapa? Nggak bisa begitu. Susah. Di room ini tuh susah gitu loh. Thank you yang udah ngasih gift. Susah di room ini gitu loh. Kalau kau nggak bisa diatur ya susah gitu loh, Bro.
Sudah. Iya, diakui dulu. Matius berapa? Matius berapa? Selesaikan dulu sama Billy. Iya, Sabar. Matius berapa? Sabar dulu. Saya Matius, selesaikan iya, dulu. Matius berapa, bro? Matius, oke, Matius berapa? Ya, jangan. Pasal berapa? Gimana? Matius pasal berapa, bro? Nggak ada, bro. Gua udah belajarin itu. Gua barusan cari juga nggak ada itu. Simeon atau Simon menyunat Yesus, karena nggak mungkin lah Tuhan disunat orang. Iya, makanya itu, Bang Bil. Ada lagi Tuhan dibaptis orang gitu loh. Tuhan dibaptis bukan Tuhan. Nah, yang Tuhan siapa ini, Bang Bil? Coba. Tuhan dibaptis orang. Tuhan disunat orang. Nah, yang Tuhan ini yang orang apa yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Ya di mana Matius berapa? Sabar. Iya, Matius berapa? Nggak bisa, bro. Sampai kiamat nggak bisa. Tenang aja. Nggak bisa sampai kiamat, sampai jam 7 malam saya akan mute terus kalau kamu nggak jawab. Iya, biar kelihatan. Iya, nggak apa-apa. Iya, biar kelihatan kalau kamu nggak bisa jawab, betul. Sepakat saya. Makanya jangan mute dong. Kok takut sih gimana? Coba. Ini room diskusi, bro. Ini bukan room anak kecil gitu loh. Ini room diskusi, bukan room anak kecil. Ya kalau gitu dijawab dulu pertanyaannya. Dijawab dulu. Matius berapa, bro? Matius berapa? Sabar dulu. Iya, Coba, oke. Aku sabar ya. Aku nunggu Matius berapa. Silakan dicari dulu Matius berapa. Matius berapa? Coba Bang Billy. Iya, coba Matius berapa? Matius? Ini aja dulu. Enggak, Matius berapa, bro? Enggak bisa. Susah, bro. Nge-mute terus ini, tanganku nih nge-mute terus. Susah. Enggak, Bang Kris, coba aja dicari dulu bukti tekstualnya. Coba, jadi kita bisa teredukasi juga. Oh, Yesus itu Tuhan Yesus itu disunat oleh Simon, yaitu umatnya. Coba. Iya, dibuktikan dulu gitu loh. Simon menyunat Yesus itu di mana tertulisnya? Kalau udah dijawab, oke, aku clear gitu loh. Clear aku, oke, silahkan lanjut. Nah, kan gitu, kan enak kan? Betul nggak, Bang Bil? Enak loh. Silahkan cari datanya dulu. Atau tanya Roh Kudusmu lah, kalau katanya kau punya Roh Kudus. Itu datanya kabur. ada di dalam kitab. Ya, nggak ada dalam kitab, itu adanya di dalam tulisan-tulisan Bapak Gereja itu. Dalam kitab nggak ada, makanya malu dia. Tadi dia bilangnya di Matius loh, Bang Bil. Iya, itu memang debator-debator Kristen yang tidak teredukasi secara baik di dalam apologet itu, semua yang dikatakan itu spekulasi, hasil ngomong dulu baru mikir, terlambat. Jadi kan tadi ngomong dulu, mikirnya belakangan, jadi begitu. Halo. Halo, Yesus luar biasa. Halo juga. Ada perlu apa Yesus luar biasa? Ada perlu apa Ya, Yesus? kalian tanya-tanya Yesus sunat ada. Ada ayatnya. Mana saya melawan tuh Aponov? Bukan Ya. itu pertanyaannya. Memang ada ayatnya. Yang menyunatnya siapa ya namanya yang nyunat? Namanya Moher. Kalau Di Lukas 1:21.